Saya cuma mau ngajak berdoa kok sebetulnya. Sambil tunggu yang lain. Aku nggak live tadi siang ke Buki. Malam kali tadi jam 8 ya. Jam 8 emang ada live. Jadi kan aku berjanji aku akan kembali untuk berdoa. Comeback untuk berdoa. Jadi ini sambil menunggu. Kemarin siang iya ada live. Duh kok panas ya malam ini ya. Apa karena AC-nya baru menyala? Jadi kalau doa kasih tahu jamnya, kadang nggak dapat notif. Nggak tahu juga. Ini pas aja disuruh doa malam ini. Kan ada di Telegram notifnya ini ta. Barusan saya broadcast. Aduh, panas. Malam ini orang ribut blood moon. Apa sih ini suruh kerjain di bloody moon ini? Sebetulnya disuruh ngapain sih? Kok salah. Saya nih lagi nungguin jawaban Bu Ami loh. Saya tuh lagi ingin bernegosiasi. Boleh nggak Tuhan izinkan aku liburan agak jauh saat perang-perang begini? Ada potensi aku bakal dimarahin sama Bu Ami. Tapi aku ngotot, kepingin. Masa nggak ada negosiasi ya? Boleh dong ya. Katanya kalau blood moon ini energi lama sedang dibersihkan dari hidupmu. Halah, percaya gitu-gitu ya. Yang paling benar saat bulan seperti ini kita harus banyak berdoa. Itu yang harus kalian ingat. Gak usah afirmasi-afirmasi, berdoa sayang. Berdoa, afirmasi terbaik adalah berdoa. Justru saat blood moon seperti ini, untuk iblis itu peralihan dan mereka menjadi lebih kuat. Maka orang-orang yang kesetanan Anda akan makin kesetanan ya. Dan kalau orang-orang yang setengah-setengah imannya belum bertumbuh, godaannya akan semakin besar, terutama dalam emosi Anda. Rasa stres yang tinggi, tubuh rasanya drain, itu gangguan. Enak aja. Saya blood moon kayak mau moonnya kayak apa juga sehat-sehat aja. Malah sehari saya olahraga 3 kali. Hari ini 2 kali, badminton sama nge-gym. Saya baru habis nge-gym ini. Itu lu aja, karena lu error ya. Jangan error jadi orang, makanya iman tuh yang harus ditumbuhkan, berpegang sama Tuhan. Udah deh, capek deh, jangan gila-gila. Udah 2026 gila mulu lu, percaya yang begini-begini kan. Kenapa orang yang boros-boros bisa jadi kesetanan? Ya karena kurang dekat sama Tuhan, kurang bijaksana, nggak berhikmat, nggak ada iman, itu masalahnya ya. Jadi bukan segala sesuatu yang itu dibersihkan. Kita kalau lagi dibersihkan lemes, namanya energi negatif dibersihkan, lu seger. Makanya orang-orang kalau ke toko habis didoain, enakan gak badannya? Enakan C, entengan C, rasanya lebih lega C. Itu namanya dibersihin, seger, bukan lemes. Masa dibersihin lemes? Yang bener-bener aja, jangan gila-gila ya. Intinya, kacamata mama udahlah. Ini kacamata biar bisa baca komen. Intinya ya, hidup itu banyak berdoa, jangan percaya yang aneh-aneh. Manusia tuh teorinya banyak, tapi teori yang paling benar tuh yang dimana? Di firman Tuhan. Ada nggak di firman Tuhan terus blood moon itu? Nggak ada. Kita hanya disuruh berdoa, dan berdoa. Jadi manusia boleh banyak teori, bulan purnama begini begitu, tapi berdoa yang paling penting. Cari papi dulu, jangan cari mami. Mami lagi mau doa. Cari papi, jangan cari mami. Mami lagi mau doa. Nah ini contoh-contoh error kena blood moon ini. Anak saya ini
Alden, please listen to me. Mami mau doa. Kamu kan mami suruh tidur, kamu suruh berdoa dulu. Enita, kalau Raymond suka sama lu udah dari dulu lu dipacarin, Enita, minimal. Ambil itu. Makanya berhenti bercanda-canda sama kokomu. Kamu tidur. Kamu setiap hari sekolah terlambat 30 menit karena pagi kamu dibangunin susah. Bayangin nih anak saya nih, sekolah tiap hari terlambat 30 menit kayak bapaknya yang punya sekolah atau enggak. Udah gitu tadi pagi udah di tengah jalan. Tasnya kelupaan. Ini sekolah ya. Tasnya udah cuma isi kotak makan doang, lupa lagi. Coba, belum tasnya diisiin peralatan perang. Isi kotak makan doang, lupa. Kakaknya juga sama. Tasnya kelupaan, santai di mobil. Terus tiba-tiba, ya ampun mami, tasnya kelupaan. Udahlah telat, udah berapa menit tasnya kelupaan, pulang balik lagi kan. Saya pikir mau gojekin juga. Aduh, udahlah, pas jalan depannya macet, saya pulang balik lagi. Jadi telatnya totalnya 30 menit. Emang bener-bener nih anak-anak. Saya udah bilang, kalau tas lu ketinggalan lagi, mami gak akan balik. Terserah, mau di sekolah mau ngapain. Tanggung jawab sendiri, lupa, ya nggak? Emang anak-anak sekarang nih, nanti Hana tidur, udah malam ini loh dek. Ya apa? Aduh, ini anak memang cerewet. Ini kamu, ini tikus ini, cepetan tidur. Nih, cepetan tidur. Mbak si Enita ya, Enita, lu mimpiin Raymond kek, lu mau ngapain kek? Kalau emang Raymond mau sama lu, ya Raymond bakal pacarin lu. Udah itu aja intinya. Laki-laki itu kalau dia mau dia akan berjuang dapetin kamu. Udah jangan kegilaan cinta-cinta sendiri. Bisa nggak Enita? Bisa, minum obat Enita ya. Tanya tuh Guston kan laki-laki. Kalau kita suka sama perempuan itu, kok kita, gua kan perempuan ya. Kalau laki-laki itu suka sama perempuan itu, dia akan berjuang Enita. Dia akan cari kamu, nggak usah kamu yang cari-cari dia yang cari kamu. Itu konsepnya laki-laki. Tapi ada juga sih laki-laki yang terlalu pemalu sehingga kita harus maju tuh ada juga. Cuman kebanyakan ya harus kita yang menunggu. Aku pernah gitu tapi ke sekolah nggak bawa tas, akhirnya saing sama teman sebelah. Saingan sama anakku nih Enita nih. Kalau anakku emang pikun-pikunan ini, kok Enita belum sini, ya gimana ini? Dikejar kayak yang hilang logika. Iya. Laki-laki itu kan tugasnya dia yang kejar-kejar kita, kok kamu yang mau kejar-kejar laki. Tuh Enita udahlah ganti laki. Emang laki cuma Raymond doang di muka bumi ini. Dari juta-juta miliar-miliar manusia nih Enita, emang cuma ada Raymond tuh, ada Guston. Walaupun Guston udah nikah ya, jangan diganggu dia sama istrinya yang saling mencintai itu, kamu jangan ganggu. Kira-kira saya bisa pijat tuh talenta dari Tuhan nggak? Sampai bisa punya kerjaan sampingan. Ya, dibilang talenta sih bukan talenta ya, lebih karena ada faktor dari ikatan keturunan yang memang ada dulu pernah belajar dari atas itu ya, jadi kayak nurun ke kamu gitu. Penyebutannya bukan karunia juga karena bukan dari Tuhan gitu ya. Kalau dari Tuhan baru penyebutannya karunia ya gitu ya. Yang penting kamu gunakan untuk yang baik, untuk nyembuhin orang. Yang penting kamu gunakan untuk tolong orang. Dan sebetulnya jangan matok tarif, tapi ya orang tuh biar berikan ke kamu seikhlasnya gitu. Ya. Tolong bilang sama Tuhan, bisa nggak dipercepat jodohku jika ada? Mau lu Enita. Otak lu aja belum lurus-lurus amat, belum waras-waras amat mengharapkan jodoh. Udah benerin dulu Enita. Ya. Yang waras Enita. Nah, malam itu sebenarnya saya pingin membahas doa. Kalau ada di antara kalian yang pingin didoakan, atau kalian bingung caranya berdoa, kan ada orang, saya kalau mau doa begini ngomongnya apa, doa begitu ngomongnya apa. Kenapa? Karena doa yang benar itu selain juga dengan iman, apa yang diucapkan juga harus benar. Ya, supaya kita itu tidak hanya memaksa Tuhan, ya kayak Enita minta jodohnya dicepetin gitu. Tapi kita berdoa yang benar supaya kita juga mendapat tuntunan yang benar, supaya kita juga memahami yang benar gitu loh ya. Udah bener kok otakku, cuma memang kadang ada gila-gilanya ya, itu bahaya ya. Gila-gilanya itu yang harus dihilangin ya. Gila-gilanya itu tuh sebenarnya tuh
Gini loh, setiap orang itu kan gila itu artinya berbeda-beda. Kamu tuh gilanya tuh jangan sampai kamu error yang masalah pola pikir, tantrum, keimanan. Nah, itu jangan. Saya juga ada gila-gilanya, tapi gila-gilanya itu apa dulu? Mungkin saya gila-gilanya saya gila-gila suka bercanda sama teman, suka olahraga. Kadang-kadang celetukan-celetukan saya tuh itu kata teman-teman saya lucu-lucu gitu ya. Pas bercanda itu kadang-kadang out of the box candaannya, yaitu gilanya tuh di sisi itu. Tapi dalam tuntunan hidup ya nggak boleh ada gilanya, hatinya harus bener gitu ya. Saya nih berpikir bahwa Tuhan itu memang memberikan berkat itu bentuknya berbeda-beda ya. Saya kan pedal. Saya pedal tuh ya, teman-teman yang pedal mungkin tahu ya, pedal tuh kan mahal ya. Saya juga ngerasa lumayan. Saya bayar coaching pedal sekali coaching, kalau berempat tuh satu kali coaching 300.000, berarti satu kali coaching 1,2 jutaan. Itu kan lumayan. Jadi pinter apa enggak? Enggak pinter-pinter juga loh. Saya tahu tekniknya tapi saya nggak pinter-pinter. Mungkin teman-teman ada yang main pedal juga ya. Nggak tahu kenapa saya mah blow on mulu gitu. Olahraga yang lain saya bisa, pedal nih macam susah banget gitu tekniknya. Padahal kalau ngeliat orang pedal kan kayak gampang gitu ya. Terus saya pikir-pikir gini, mahal bener ya. Saya coaching pedal 1 minggu sekali aja misalnya 300, kalau 1 minggu sekali 300.000, itu pun sebentar waktunya. Kapan pinternya keburu lupa ya. Minimal seminggu 2 kali 600.000, kali 4 udah 2,4 juta. Belum kalau kita pingin tanpa coaching kita main. Sekali main lapangan 480.000 ya kalau nggak salah. Bagi 4, berarti berapa tuh? 120.000-an seorangnya. Enggak ding, kemarin lebih mahal deh. Ya. Kan mahal sekali pedal ini. Terus kalau Anda main pakai racket yang biasa aja, racket yang jelek gitu ya, susah banget mainnya. Bolanya arahnya nggak tahu kemana-mana. Jadi kita coba, kakak sepupu saya tuh yang suka coba sewa racket mahal, kita pakai memang beda rasanya. Tapi saya mau beli racket tuh eman. Racket yang bagus itu harganya 6 jutaan. Eman kan? Udahlah, lapangannya mahal, racketnya lumayan gitu ya. Belum beli bola, belum coachingnya, kok lumayan gitu ya. Saya bilang gini sama sepupu saya, udahlah saya berhenti aja pedal, mahal banget pedal. Tapi saya penasaran gitu loh, masa udah coaching 5 kali nggak pinter-pinter ya, penasaran. Akhirnya diajak lagi sama sepupu saya, ayo kita nggak usah coaching, kita langsung main aja, ada temennya yang ngajarin. Ya cuman bayar lapangan aja, temennya yang ngajarin. Terus temen saya ada yang udah pedal lama, dia bilang, lu kalau mau pedal lu nggak usah beli racket, lu pinjem racket gua aja katanya. Saya dikasih racket sama dia, racketnya dia itu berat. Ya saya mah daripada beli racket ya saya pakai aja racketnya dia. Kemarin saya ketemu temen saya lagi satu di tempat pedal. Kan tempat pedal di depan rumah saya jalan kaki gitu, dia baru kelar pedal, dia sapa saya, pedal nih katanya. Saya bilang, iya lagi belajar, saya bilang gitu. Terus saya bilang, saya dipinjemin racket sama si ini, saya bilang gitu. Dia bilang, itu mah racketnya berat. Dia tahu, karena dulu itu racketnya dia juga dipinjemin ke teman saya yang lagi satu ini, karena saudaranya dia. Terus yang itu udah gak dipakai karena saudaranya udah beli yang baru. Dia bilang, itu mah berat, besok aku kasih kamu pinjem racket yang ringan, aku udah gak pakai, dia bilang. Karena besok saya mau pedal lagi, tadi pagi, kemarin malam saya WhatsApp dia, saya bilang, boleh deh pinjemin saya racket pedal yang ringan itu gitu kan, karena racket pedalnya memang itu agak berat, saya takut pergelangan tangan saya cedera. Tikusnya siapa yang buat? Please enough, stop. Tapi tikusnya siapa yang buat? Nggak tahu ya. Terus tadi pagi saya digojekin. Tahu racket pedal yang dia pinjemin saya itu persis racket pedal yang saya coba, saya bilang enak dan saya mau beli itu. Harganya 6 juta lebih kan. Terus saya tanya dia, ini racket lu pinjemin gua sekali aja, nanti besok gua gojekin lagi. Dia bilang, nggak apa-apa, lu pakai aja sampai lu bisa main katanya. Karena gua udah nggak pakai racket tuh, gua udah ada racket baru. Terus saya tuh berpikir sambil mandi ya, saya punya temen ini baik banget gitu loh. Suami saya jawab gini, waktu saya cerita sama suami saya, buah pikiran saya, dia bilang gini, karena kamu juga baik. Saya bilang, kok kalau kamu sadari, aku tuh orangnya agak cuek. Sayang, itu dirapiin dong, sayang. Thank you. Sayang, kenapa sih kalau kamu bikin teh tuh sebenarnya masalahmu apa sih nggak dipenuhi sampai sini? Kurang aja.
Saya bilang sama suami saya tuh punya teman baik-baik loh. Dia minjemin saya racket semahal itu. Saya tanya sama dia, kapan saya balikin? Dia bilang, pakai aja terus lu, terserah lu. Dan teman saya tuh orangnya sesantai itu. Tahu nggak, dia pernah minjemin saya baju, sampai saya bilang sama dia, saya mau balikin nih baju nih, saya mau balikin nih baju. Bawa aja, katanya, biarin aja. Saya bilang, ini baju udah hampir 2 tahun tempat gua, tahu nggak? Dia bilang, nggak apa-apa, biarin aja. Gampang lah baju doang. Racket juga sama. Karena dia minjemin ke temen saya yang lagi satu itu, yang masih ada hubungan saudara sama dia tuh, yang gak diminta-minta sama dia, sampai dipinjemin ke saya lagi. Jadi saya tuh berpikir gitu loh, kenapa Tuhan sediakan begitu banyaknya orang baik di sekitar saya, padahal saya ini orang yang cuek. Saya bukan orang yang super care, karena mungkin saya tugas sudah banyak ya, hektik ngurusin anak apa segala macam. Saya tuh bukan orang yang super care ketika ada event apa, saya akan ngirim hampers, atau saya kalau kemana-mana saya inget beliin orang oleh-oleh, enggak. Saya cuek. Tapi saya bukan teman yang jahat, saya teman yang peduli, saya teman yang kalau ada teman punya kesusahan tuh saya bisa hadir buat dia gitu loh. Saya pikir hidup itu ternyata sesimpel kita ini jangan jadi orang yang brengsek aja. Kita ini jadi orang yang baik aja, yang gak nyakitin orang lain. Kita jadi orang yang mengasihi aja. Anda nggak perlu terus-terusan memberi barang dan lain sebagainya. Karena saya juga emang bukan tipe kayak gitu ya. Saya kalau ngasih kado buat orang, saya paling bingung. Saya bisa beli barang yang saya suka, tapi untuk orang lain, saya tuh bingung. Sama suami saya aja saya bingung, dia sukanya apa. Jadi kadang-kadang saya beli kado tuh, saya harus mikir banget, ini orang nih cocoknya dikasih apa gitu. Bingung. Akhirnya kita pilih yang tersimpel aja. Yang kita lihat, oh dia biasanya pakai kayak gini, kita kasih yang kayak gitu. Tuhan itu baik sama saya. Berkat itu banyak sekali, bukan dari uang aja yang Tuhan berikan ke saya, tapi kebaikan-kebaikan orang itu loh. Tapi syaratnya itu satu, kamu jadi orang yang waras aja. Jadi temen itu tuh yang, gimana sih, jadi temen tuh yang loyal lah. Saya berteman sama teman-teman saya ini, itu dari kami itu cuman punya uang 50.000, bisa nongkrong, ketawa-ketawa, happy-happy, sampai kadang kita tuh mikir gini loh, dulu gila ya, kita punya uang 50.000 aja, kita tuh udah bisa nongkrong, udah bisa happy-happy. Kita mulai dari makan ayam taliwang di tempat yang biasa banget, kita bisa nongkrong naik mobil pickup, kita bisa nongkrong naik motor, sampai sekarang, ya kita sama-sama udah kerja, udah nikah, udah lumayan, kita bisa nongkrong tuh di tempat-tempat yang bagus lah. Saya kalau pergi sama mereka nggak pernah tempat-tempat yang jelek. Jadi dari kita nggak punya apa-apapun, kita tuh sama temen tuh solid. Sama temen itu loyal. Sama temen itu saling support gitu loh. Kalau kita sudah punya hati yang seperti itu, Tuhan nggak mungkin mempertemukan kita dengan teman-teman yang jahat. Kecuali dalam hati kita masih banyak kemarahan, masih banyak kebencian, dan kita tidak pernah tulus sama orang lain. Maka kemungkinan besar memang yang kita attract pasti orang-orang yang juga error gitu ya. Sampai kakak sepupu saya kaget, dia minjemin kamu. Iya, itu racket kakak sepupu saya juga naksir, cuman kita semua bilang mahal lah, lumayan lah, nanti dulu lah belinya. Kakak sepupu saya bilang, kalau dia nggak pakai lu beli aja. Ya ntar coba saya tanya sama teman saya tadi, kan dia candain saya, lu pakai sampai pinter, ntar kalau udah pinter lu bayar racketnya gitu kan. Saya bilang, ya udah gini aja, berapa lu mau jual racket lu? Dia bilang, enggak lah, bercanda, pakai aja, nggak apa-apa. Itu tuh berkat, tau nggak? Bukan karena racket itu dipinjemin ke saya bisa aja sewa. Tapi karena saya kok Tuhan tuh bisa kasih orang-orang yang sebaik-baik ini di sekitar saya. Saya cuman bilang mau pedal, yang satu kirimin raket, yang satu juga ketemu, ntar gue pinjemin. Saya bilang nggak, pinjem raket tuh enggak. Dua-duanya yang bilang, kamu nggak usah beli raket, pinjem aja punya kita dulu. Itu tuh kebaikan Tuhan. Kalau Anda punya orang-orang seperti itu dalam hidup Anda, ya, yang mungkin tidak memberikan barang ke Anda, tapi ada perhatian-perhatian lain yang dia berikan. Itu orang-orang yang harus kamu keep dalam hidupmu. Kamu juga nggak perlu membalas dengan barang. Cukup jadi manusia yang tulus. Cukup jadi manusia yang ke dalam berteman itu nggak memanfaatkan teman.
Yang baik lah, jadi manusia tuh gimana sih ngomongnya yang baik tuh, yang baik, yang waras gitu loh, gimana sih? Ya udah, ini mau didoain apa sekarang ini? Enita udah mulai error ya. Mulutku gerak-gerak loh, Ci, tanganku gerak-gerak kadang kiri kadang kanan. Tadi kamu bilang kamu udah waras, Enita. Ternyata kamu belum waras kan, Enita? Makanya jangan kedukun-dukun, Enita. Ya, nih pelajaran ya buat teman-teman ya. Enita nih selain ikatan leluhurnya kuat ya, dia juga dulu salah jalan, dia ke dukun. Dia ada ikut beberapa ritual-ritual, dia bayar tuh dukun. Akhirnya error, ya kan? Kalau kamu lagi dalam kondisi error kayak gitu, nih cara doanya. Ini kan saya mau ngasih tahu doa nih, ya. Sekalian nih Enita berdoanya gimana? Ya, jangan lupa yang diajarin tumpang tangannya kiri dulu baru kanan. Ya. Lalu doa sama Tuhan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Karena sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik-Mu. Diriku ini seutuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan, beri pengampunan bagiku atas semua salah dan dosaku. Bila selama ini aku berjalan dalam jalan yang salah, aku menduakan Tuhan. Aku menyadari itu Tuhan dan aku mohon pengampunan daripadamu. Dan segala sesuatu yang negatif dalam diriku, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, dan segala ikatan-ikatan yang aku buat Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Aku mohon agar semua itu dimusnahkan daripadaku. Semua kuasa-kuasa gelap ini Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Segala yang negatif Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Tuhan bersihkan aku, dan biar kuasa Tuhan saja yang berlaku atasku. Amin. Ya. Atau sebenarnya kalau teman-teman yang Kristen, as simple as kamu berdoa, ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa darah Yesus, Engkau memurnikan aku, Engkau membersihkan aku, Engkau membakar setiap kuasa-kuasa gelap dengan api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan jauhkanlah aku dari semua yang jahat itu, bersihkanlah aku ya Tuhan. Karena kuasa darah Yesus adalah kuasa darah yang membersihkan, yang memurnikan, dan kuasa darah yang menebusku. Amin. Tapi dengan iman. Kalau bilang darah Yesus gak pakai iman, setannya juga ya tahu sih darah Yesus ada kuasanya, iman lu yang kemana gitu ya. Coba berdoanya seperti itu ya. Simple nggak doanya? Kan doanya nggak aneh-aneh. Enita, kamu mencoba nggak doa yang tadi saya kasih tahu itu? Saya ngajarin kamu nggak mencoba lagi. Waktu saya lagi ngajarin, cubit juga pipinya, ya kan? Enita ini seumuran sama saya loh ya ternyata ya. Cuman kok kamu tuh errornya kok maksimal gitu, Enita? Gimana tuh? Apa alasannya? Doa gitu habis mandi pembersihan gitu bisa kan, Ce? Bisa. Saat mandi pembersihan juga bisa. Saat mandi pembersihan juga bisa. Eri, aku baru join, C. Doa apa? Doa untuk pembersihan diri, Eri. Kalau kamu kan juga sering tuh di kantor ada yang error-error tuh negatif, C. Mohon doa orang-orang yang ngekos yang error-error bawa pikiran jadi ngekos ke tempat orang kesetanan. Gini ya Guston, kamu doanya gini, ya Tuhan, Tuhan memberkati tempat usaha saya, rumah kos-kosan ini Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan saja yang hadir di tempat ini. Dan Tuhan, biarlah orang-orang yang tinggal di sini juga adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Orang-orang yang hatinya penuh kedamaian, yang hatinya tidak melenceng dari jalan Tuhan. Orang-orang yang tidak terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Dan Tuhan, jauhkanlah kami dari orang-orang yang kurang baik menurut Tuhan. Amin. Nanti Tuhan yang seleksi. Jadi kita serahkannya ke Tuhan. Kita minta supaya tempat ini hanya diberkati Tuhan dan diisi dengan yang baik-baik aja. Dengan orang-orang yang benar, yang hidupnya tidak melenceng dari jalan Tuhan. Kalau kiranya ada orang-orang yang terikat dengan hal-hal buruk dan melenceng dari jalan Tuhan, ya Tuhan yang jauhkan. Ya, kan kita ini tidak pernah tahu hati orang. Yang tampangnya Roh Kudus saja kadang roh halus, sayang. Ya, kadang roh kuda gitu dia kan. Ya, jadi doain seperti itu. Tempat usaha kita harus kita doakan. Bahkan yang bekerja dengan kita, kamu doakan nggak para pekerja kamu tuh? Para pekerja di tempat usaha kamu doakan, ya. Yang ku ingin kamu saja. Ini tak invite kamu naik ya. Mau nggak kamu naik dengan segala keeroranmu itu? Nggak usah kamu tunjukin mukamu, nanti kamu terkenal loh, terkenal errornya di
Lukat suci itu gimana? Tenggelamkan semua rencanamu, tinggalkan ini, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, rinduan hatiku. Nggak usah kamu nyalain kamera. Halo? Nggak usah kamu nyalain kameramu ini tuh. Bikin berat-beratin kuotamu aja. Nanti putus-putus itu. Nggak ada kan, aku nggak ada pasang kamera. Kenapa kamu? Coba cerita dulu mas saya keeroranmu itu. Jantungku berdebar kencang loh, Ci. Terus? Sedikit mau mual. Kamu mau kita berdoa? Ya, tapi aku tutup bentar dulu ya. Apa? Kedaiku bentar aja. Ini tanah aku langsung merinding ya. Yang sabar ya belum sih. Ini panik katanya kuat banget. Tapi dia berusaha bertobat sih. Kalau saya doa pembersihan, kalian yang error-error kalian stay aja. Ini soalnya bukan cuma buat Enita, ini buat kalian semua, ya. Nah, dua malam ini gua live nih tidak buat Enita. Udah siap Enita? Udah, Ci. Tapi kok kayaknya aku kebingungan ya. Saya berdoa, Anda berdoa. Berusaha fokus ya. Kalau kamu bingung, kamu Kristen kan? Oh ya, Kamu Kristen bukan? Kristen. Kristennya agak KTP-KTP dikit ya. Kamu bilang aja darah Yesus atau Tuhan tolong kayak gitu ya. Iya, Ci. Yesus, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Oneraya so, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Ya Tuhan, dengan bersatu hati kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir bagi kami, Tuhan hadir di dalam kami, Tuhan hadir di setiap tempat kami dan di setiap diri kami. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu, karena kami percaya tidak ada kuasa yang melebihi kuasamu ya Tuhan. Engkaulah yang maha besar, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia ya Tuhan. Dan biarlah sinar kemuliaan-Mu menyinari hati kami, menyinari diri kami. Ya Tuhan, tidak ada yang tertutup di mata-Mu, pandanglah kepadanya hamba yang Tuhan kasihi, pandanglah kepada kami semua. Dan kami memohon belas kasih Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon agar kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Ya Tuhan, lihatlah padanya segala ikatan-ikatan kuasa gelap yang ada padanya, roh-roh jahat, ikatan-ikatan hal-hal negatif yang pernah dibuat olehnya Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ritual-ritual yang dilakukan, perjanjian-perjanjian yang dibuat olehnya Tuhan, yang membuat hidupnya terjerat, termasuk ikatan-ikatan leluhur yang ada dalam dia Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau berbelas kasih,
Engkau memberikan pertolongan. Semua ikatan-ikatan itu, bila Tuhan perkenankan, Tuhan musnahkan. Bila Tuhan perkenankan, Tuhan hancurkan. Jangan biarkan lagi dia terikat dengan segala kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat, Tuhan. Tapi bebaskanlah dia dari semua yang jahat itu, Tuhan. Dan bawalah dia agar sungguh-sungguh dalam pertobatan di dalam jalan Tuhan. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan yang menjamah dia, tangan Tuhan yang menolong dia. Tuhan memberikan dia kebebasan, Tuhan memberikan dia kelegaan. Tuhan membebaskan dia dari semua yang jahat dalam tubuhnya. Dari roh-roh jahat, segala ikatan-ikatan yang terjerat dalam dirinya Tuhan. Kuasa-kuasa gelap, hal-hal negatif yang ada dalam dia. Di dalam nama-Mu Tuhan, dan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar semua itu dibersihkan dari dia. Tuhan memusnahkan segala yang jahat, Tuhan menghancurkan segala yang jahat. Karena tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan, dan kami percaya iblis pun tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala yang jahat itu Tuhan musnahkan. Syarana masyiki syarana maboyara nama boyari hama boyara hama boyari ya Rabba ya Rafa ya Yahweh ya Tuhan, penuntun kami, penyembuh kami, Tuhan yang satu-satunya. Kepadamulah kami memohon Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu atas dia, berikanlah pertolongan-Mu atas dia, bersihkanlah dia dari semua yang jahat, dari semua yang mengganggu dia Tuhan. Berikanlah ketenangan dalam pikirannya, luruskanlah pikirannya ya Tuhan. Biarlah pikirannya penuh dengan hikmat kebijaksanaan dari-Mu, penuh dengan tuntunan dari-Mu. Biarlah hatinya yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka, penuh dengan amarah, penuh dengan kesedihan, Tuhan beri penghiburan. Tuhan lepaskan setiap kesedihannya, Tuhan lepaskan setiap bebannya, amarahnya Tuhan padamkan. Setiap luka yang ada, Tuhan sembuhkan. Angkat kepahitan dari hatinya Tuhan, berikan kelegaan dalam hatinya, agar yang jahat tidak lagi terikat kepadanya. Tapi Tuhan ganti dengan kasih, dengan ketenangan. Dan lepaskanlah dia dari semua jerat yang jahat Tuhan. Tuhan hancurkan segala kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat dalam dia ya Tuhan. Syarana masyiki syarahana batina ramana syana yara nama boyara nama boyari hama boyara hama boyari ya syarana masyiki syarahana yara hana yari nama syarah nama syari. Dengan kuasa-Mu Tuhan kami berserah penuh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berikan pertolongan-Mu atas dia ya Tuhan. Semua yang jahat Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Yang Tuhan perkenankan untuk musnah, maka musnahlah dalam nama-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk hancur, maka hancurlah dalam nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kelepasan. Ya Tuhan, kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dan selama ini hati kami melenceng dari jalan-Mu. Bila selama ini kami hidup dalam pikiran yang kami anggap benar tapi salah di mata-Mu ya Tuhan. Beri pengampunan bagi kami. Bila selama ini dalam hati kami menyimpan perasaan-perasaan negatif, bukan kasih seperti yang Tuhan perkenankan, maka ampunilah hati kami, dan berikanlah kami kebebasan, berikanlah kami pertolongan itu Tuhan. Lepaskan kami dari yang jahat, dan bawa kami ke dalam jalan-Mu ya Tuhan. Udah enakan Enita, udah mendingan Enita, waras Enita. Enita kok kau menghilang? Apa sih suaramu nggak kedengeran? Kayaknya budak apa gimana nih? Hah? Udah dengar. Ya, udah lebih tenang. Tadi sempat nangis, terus pundak hangat. Udah nggak deg-degan? Udah nggak deg-degan lagi sih. Terus tangan sama rahang itu udah nggak ada lagi pas didoain. Hilang dong tangan lu, maksudnya udah nggak goyang-goyang lagi, Say. Iya. Ya. Enita, hatimu tuh penuh kepedihannya tuh benar-benar kayak nyesek gitu ya. Tadi saya waktu doain kamu, saya bilang ada luka batin, ada kepedihan. Itu dadamu tuh nyesek sekali loh, Enita. Ya. Iya, tadi makanya aku kayak nangis sekali gitu. Nangisnya tuh kayak
Kayak, Tapi nangismu membawa kelegaan nggak? ya selega. Kelegaannya, Kayak puas gitu rasanya, Ci. mm-mm. Saya, em, ya walaupun saya nggak menyebutkan, tapi saya selalu mendoakan kamu lebih tepatnya, supaya kamu bisa melepaskan pengampunan, terutama ke ibumu ya. Karena luka batinmu tuh besar sekali sama ibumu. Kamu ngerasa paling dikorbankan, kamu ngerasa apa ya, kayak nggak pernah mendapatkan kasih sayang, kamu ngerasa kayak nggak pernah diharapkan sebagai anak gitu sejak kamu lahir. Itu yang bikin kamu luka sih. Karena kata-kata, aduh, aku sedih Anita. Karena kata-kata mamahmu tuh benar-benar tajam ya. Dan saya tuh melihat dan mendengar, dalam artian saya tuh tahu semua apa yang mamahmu ucapkan gitu loh. Dan itu wajar sekali kalau buat kamu tuh kepahitan. Saya paham, kayaknya saya kalau jadi anak digituin juga kepahitan. Tapi saya harap kamu bisa melepaskan pengampunan itu untuk mamahmu, supaya hatimu yang lega ya, Anita ya. Iya, Ci. Aku tiap hari minta ke Tuhan, sebagai manusia kan, kok Tuhan aku minta supaya Tuhan bantu aku mengampuni gitu. Karena jujur aja kok ngelihat mama ada, kalau jumpa tuh sama muka mama, kayak aku tuh emosi, tapi aku berusaha untuk nahan gitu. Berarti aku sadar, kok ternyata benar kata Cici, aku belum sepenuhnya mengampuni. Aku pikir udah gitu. Mm-mm. Terus, Ya berproses lah terus. Kalau hatimu udah bersih, ya secara otomatis juga kamu gangguannya berkurang ya. Dan terus minta pengampunan ya, karena dulu kamu pernah salah jalan ke dukun-dukun itu ya. Ikatannya tuh masih kuat. Memang ada beberapa yang sudah terputus, tapi karena dulu tuh ritualnya lumayan banyak ya Enita ya, belum dari kata leluhurmu lagi. Jadi tolonglah, sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Saya yakin Tuhan tolong kamu. Selama ini aja Tuhan udah tolong kamu kok. Kedepannya pasti Tuhan terus tolong selama kita sungguh-sungguh konsisten di jalan Tuhan ya Enita ya. Ci, itu hantu-hantu yang dari dukun yang pernah aku datangin itu, dia udah nggak datang lagi nanti sama aku kan? Enita, lu tuh jangan cuma takutin hantu-hantu yang dari dukun itu, Enita. Ketika hati kita ini masih belum bersih, masih ada kemarahan, kebencian, kepahitan itu, Enita ya. Hantu-hantu di luar sana juga mau gangguin kamu, Enita. Ya, makanya itu deket aja sama Tuhan, terus-menerus mendekatkan diri, hidup dalam pertobatan, supaya hantu tuh malas sama kita, Enita ya. Iya, Cici kok Oke? bisa, Cici bisa nggak disentuh mereka? Ya ngapain dia sentuh saya, dia aja takut sama saya. Karena kan saya terus berdoa, Enita. Saya ini udah dalam pertobatan. Saya sudah lebih dulu aja daripada kamu, Enita. Dan bedanya saya nggak pernah ke dukun, Enita ya. Jadi saya nggak pernah bikin ikatan-ikatan seperti itu. Tapi bedanya adalah saya lebih dulu aja dalam pertobatan, saya lebih dulu mendekatkan diri sama Tuhan. Enita, bayangin dong saya ngedoain mereka buat saya ngedoain kamu supaya mereka pergi daripada kamu. Masa saya digangguin sama mereka, kan berarti saya yang kalah dong Enita. Intinya cuman sesimpel bahwa saya bersama Tuhan, makanya setan juga udah males sama saya Enita. Ya, Ci, itu yang aku pernah ke dukun itu, eh, Tuhan udah lepaskan dosa-dosaku yang sama dukun-dukun itu kan? ikatannya masih ada, tapi ya Tuhan menerima pertobatan kamu. Asalkan ya seterusnya di jalan Tuhan. Oh, Karena dosa itu kan iya. bisa berulang. Dosa yang lama dihapus, dosa baru kita buat lagi. Makanya yang bertobat itu seumur hidup. Terus tanganku yang goyang-goyang itu nanti dia nggak datang lagi kan? Berdoa Enita, berdoa. Aku bilang dengan kondisimu sekarang, segala hal negatif masih bisa ganggu kamu. Kamu tahu kenapa kita nggak diganggu setan? Kamu bilang kok setan tuh nggak sentuh saya? Nggak bisa, bahkan saya bisa mendoakan kamu supaya setan tuh pergi. Karena ada kuasa Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan. Karena hati saya sudah berserah penuh sama Tuhan, saya tunduk. Apakah kamu sudah tunduk itu? Kamu aja tadi ngotot minta doa penuh dipercepatin sama Tuhan untuk ketemu jodoh. Intinya tambahin iman ya. Udah dulu lu pernah ke dukun, lu kira nambahin iman secepat itu, Enita. Berproses lah, ya. Oke? Iya, Ci jangan, jangan lupa doain aku terus ya, Ci.
Iya, kamu juga jangan lupa berdoa ya. Kamu terus minta saya doain kamu, nanti kamu nggak berdoa, tak sontok kamu nantiin itu. Ya, aku Bercanda udah ya. baca Tapi Alkitab ya, Ci. seriously, kamu juga harus sungguh-sungguh di jalan Tuhan, jangan cuma minta orang lain doain kamu sih, itu sih poinnya. Ya karena saya doain kamu paling itu hanya eh, bantuan sekitar 60-70% maksimal ya. Apalagi kamu juga pembersihan. Selebihnya tuh kamu urusan iman ke Tuhan tuh kita sendiri urusan sama Tuhan. Orang lain tuh bisa membantu kita berdoa, tapi kalau manusianya sendiri nggak berusaha, maka ya sia-sia semuanya. Oke? Oke, oke. Makasih banyak Oke, ya, Ci. Nita. Thank you. God bless you. Udah enakan kan? Udah Udah enak. normal? Udah Normal. waras? Oke. Good Oke, night, makasih banyak, Anita. Ci. Ya, bye. Bye. Salam. Apakah aku nih live hanya untuk Anita seorang ya? Anita nih emang lucu dia tau nggak? Si aku ketawa-ketawa mulu denger Anita. Anita tuh lucu tahu. Dulu sempat pingin tak ketok juga, dia sempat WhatsApp admin saya ngamuk-ngamuk. Ya, tapi saya bilang sama admin saya, maklum aja saya ini orang kesetanan, saya bilang. Admin saya sampai, ini orang kenapa sih Bu, kita dimarah-marah gitu. Nggak apa-apa saya, dia kesetanan ya. Aduh, apalagi yang mau didoakan nih coba. Bahasa rohnya kok beda ya, Ci? Emang emang beda sama yang mana? Emang lu tahu bahasa roh yang mana kok beda? Jangan-jangan gimana nih maksudnya bahasa rohnya kok beda? Lu tahu bahasa roh yang mana? Roh yang kesetanan apa roh yang ketuhanan? Malam Ci telat baru selesai doa buat istri. Ya nggak apa-apa kan telatnya karena selesai doa buat istri. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Malam Ci beda yang kayak di Tumpang Malang. Oh. Ya memang dulu waktu SMP juga bahasa roh saya berbeda sama yang saya dapatkan sekarang. Ci aku tadi mual-mual banget C. Ya itu berarti ada hal negatif dalam diri kalian. Makanya tadi saya bilang siapa tadi yang ketika saya doa pembersihan tetap stay terus merasakan sesuatu dalam dirinya. Lalu saya bilang kan tetap stay. Jadi kalian tahu efeknya gimana. Doa untuk yang belum dapat tempat terbaik. Untuk yang udah meninggal ya. Ci tadi aku agak ngantuk apa salah Ci? Ya agak error juga. Gara-gara bilangin dia error nih ya? Enggak sih. Itu kantong tehnya hampir masuk. Alhamdulillah sekarang lebih enakan. Alhamdulillah. Kalau kalian nggak ada sesuatu yang parah di badan, biasanya lebih tenang aja sih. Kalau kita berdoa kayak gitu. Kalau lagi capek, itu saya juga berdoa sih. Ya segala sesuatu kita berdoa ya. Kalau lagi capek tuh doa tuh lumayan loh ngebooster gitu. Doa untuk yang belum dapat tempat yang baik. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk seluruh keluarga kami, leluhur-leluhur kami, atau orang-orang yang telah Tuhan panggil terlebih dahulu daripada kami. Kami mohon bagi mereka Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka dan memberikan mereka tempat yang baik yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang masih belum menemukan tempat yang baik. Tuhan bukakan pertolongan bagi mereka dan Tuhan berikan pengampunan bagi mereka. Amin. Sesimpel itu aja say, doanya say. Apa pokoknya yang kamu minta sama Tuhan itu udah kamu minta ya. Dengan simple. Tuhan yang punya kuasa mau taruh dia di mana tempat yang baik gitu ya. Jangan doanya ke misalnya nih kakek nenek udah meninggal, Akung ama saya minta jodoh ya. Apa kuasanya Akung amamu tuh nggak ada kuasanya dia. Berdoanya ke Tuhan supaya Akung amanya dikasih tempat yang baik. Apalagi kalau Akung amanya semasa hidup belum kenal Tuhan ya. Semasa hidup Akung amanya belum kenal Tuhan. Ya didoakan gitu ya. Dwi Nuryani Sunardi, kalau pas Cici doa itu di dada sesek kayak mau nangis itu kenapa Ci? Karena kamu masih ada kesedihan, masih ada kepahitan. Coba kamu naik dan saya doain kamu. Saya lagi rajin nih doain orang malam ini nih nggak tahu. Ini pilihan Tuhan sih. Kalau kamu saya pilih berarti memang ya perkenanan Tuhan ya.
Ini juga kepahitannya banyak banget nih si Mbak Dwi ini. Nggak usah tunjukin muka ya, kalau kalian naik di live saya, kalian nggak usah tunjukin muka kalian yang Cantika Dewi Susanti itu ya. Nggak usah. Karena saya udah tahu kok kamu cantik. Daripada fotomu di-capture orang, terus kamu dikusilin, ya kan? Halo Mbak Dwi, Aceh, apa halo kabarnya? Aceh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Tinggal daerah mana? Di Aceh, yang kemarin Oh, kena jauh banget. banjir tuh. Oh, gimana kemarin pas banjir? Dapat muka? Lumayan, alhamdulillah tepat rumah enggak sih, cuman kampung lain Hmm, iyalah lumayan lah. iya, Pokoknya iya. persis kayak tsunami itulah, Ce. Emang mengerikan ya. Tapi akses waktu kemarin Mm-mm. masih bisa, maksudnya dapat makanan kayak gitu-gitu masih bisa ya. Kalau tempat Dwi ini juga sih sempat terputus juga. Jadi apa ya, makanan tuh terbatas gitu dia. Kayak misalnya Hmm, barang yang memasuk dari Jakarta nih kan, nggak bisa masuk hmm, tempat kami karena udah putus jembatan. hmm. Tapi sekarang udah recovery, udah Udah, pemulihan daerah. iya lagi proses. Udah istilahnya yang rumahnya kena lumpur-lumpur tuh udah inilah udah pembersihan lah itu. Cuman ya gitu C, maksudnya Hmm. kayak apa ya, orang banyak inilah korban materi lah gitu. Masa ada yang rumahnya Nah, hilang. Pokoknya segala-galanya lah gitu. itulah ujiannya kadang-kadang ya. Yang kita selama ini Heeh. mungkin terikat sama harta, kita lihat depan mata kita, sekalinya ada musibah, harta itu nggak ada artinya ya. Iya bener, Rumahnya bener banget. hilang, hartanya hilang. Heeh. Kamu ini kesedihannya banyak sekali. Kamu kan tadi nanya, kenapa kalau saya mendoakan terutama tentang tentang perasaan gitu ya, tentang hati, kamu juga ngerasa kayak nyesek gitu ya. Iya. Karena kesedihannya banyak. Kamu dari kecil tuh emang nggak Heeh. bisa mengungkapkan perasaan ya. Dan baru Iya, belajar untuk mengenal perasaan iya, sendiri. iya bener. Mm, Karena dulu kecil tuh gimana ya? Kami kan saudara bertiga, C. Jadi aku yang perempuan sendiri gitu. Kita kan waktu dulu waktu kecil kan kayak misalnya adalah misalnya orang tua ini lagi kumpul ngobrol-ngobrol gitu kan sama abang gitu atau sama ayah gitu. Nanti kan ada tuh anak kecil saya datang tiba-tiba, "Mak, mak, mak, tadi ini ada ini loh," gitu. Misalnya kayak mau cerita tuh deh gitu kan. Terus, "Apa sih kamu?" gitu anak-anak ngomong motong-motong pembicaraan orang tua kayak gitu. Jadi kayak oh aku kalau kayak gini kayak nggak ada tempat ya gitu. Jadi dari kecil udah terbiasa kayak gitu. Jadi kan misalnya ada sesuatu pengen cerita, alah udahlah nggak usah. Terus ada sesuatu pengen kita keluhin, alah udahlah nggak usah gitu. Karena Hadepin aja setiap ngomong sendiri kayak gitu. dimarahin gitu ya. Yes. Terus yang keduanya hampir lumayan mirip kayak Kak Enita tadi sih. Maksudnya Ya emang sih. Jadi kan orang tuanya eh, keras. yes. Aku termasuk ini ya, kalau sama ayah itu deket, kayak rumah lah bagi aku gitu, karena ayah lebih mendengarkan gitu. Terus kalau mama itu tadi kayak kayak Hitler lah gitu. Karena mamamu juga kepahitannya banyak sekali. Mendem amarah sama kepedihannya luar biasa. Jadi kenapa Iya, C. kenapa saya jelasin ini? Setidaknya kita tuh juga tahu ya bahwa orang tua Mm-mm. kita pun dia punya lukanya yang diteruskan ke kita itu. Makanya kalau kamu sih sudah berkesadaran penuh ingin memutus itu. Kamu sama anak pun banyak nahan diri ya. Kayak Gimana? kontrol banget Nahan. gitu. Mau marah pun Ah, kamu kayak mikir dulu, aku nyakitin dia nggak ya? Aku lukain dia iya nggak ya? Nanti dia takut, C. jadi kayak aku lagi gitu. Iya Tapi takut. jangan jangan jadi dimanjain juga loh ya. Kalau memang dia salah ya kamu harus berani Heeh. tegas. Karena Iya, marah insya itu Allah. kan ada marah yang tidak menyakitkan juga ya. Tapi Iya. marah yang mendidik itu kan ada gitu loh. Heeh. Ya Tapi dengan cara bicara ya kita lebih tegas ya gitu-gitu. Gimana? sampai anakku tuh kan C bisa kayak gini, mama kenapa sih tadi nggak mau ngomong sama aku, tadi kenapa marah-marah sama aku, terus kayak dek gitu, iya ya kenapa ya. Kayak eh ini kayak perasaan aku dulu gitu, jangan sampai keulang lagi gitu, agak begitu sih, agak ngerem sih C itu. Ya. Tapi Seandainya kita itulah kayak gitu pasti kelepasan, ya peluk anak minta maaf lagi. iya, iya, terus Karena itu yang dilakukan orang tuamu sehingga kamu mendem terus. Tapi seandainya kita peluk dia, kita minta maaf, kita mengakui kesalahan, anak tuh memaklumi kok orang tua tuh nggak sempurna. iya sampai apa ya, pernah aku di titik yang
kayak berantem hebat gitu. Memang maksudnya awalnya pemicunya gimana ya? Kayak perbedaan inilah pemahaman gitulah C. Datang anak aku, mama kenapa tadi nangis waktu nenek ini? Emangnya salah mama apa gitu? Aku gini, ya ampun anak kecil aja bisa tahu gitu. Kok kita kenapa kayak gini? Kenapa beliau begitu gitu kan? Kecil itu kadang-kadang lebih sensitif loh daripada orang dewasa. Oh ya Memperhatikan C. sekali lingkungan. Makanya hati-hati kalau kita marah depan anak, kita berantem dengan pasangan juga depan anak, dengan orang lain lah depan anak. Mereka tuh memperhatikan. Ya. Ya, ini satu lagi kan C, kayak Cece bilang tadi, aku backgroundnya gini, terus aku ke anak aku begitu kan. Aku C dulu ya C, dari kecil lah bisa dibilang itu sampai aku dewasa, aku tuh selalu liatin apa, ini apa ya, untuk pelajaran aja untuk kita semua ya. Liatin ayah sama mama tuh berantem depan kami gitu. Itu kayak apa ya, rasanya kayak nggak enak kali C, demi Allah nggak enak kali. Kayak kita kabur aja ya dari rumah gitu, tapi kita masih kecil mau kabur kemana kan gitu. Terus ini alhamdulillahnya sama suami gitu, memang waktu sebelum ada anak, maksudnya namanya di rumah tangga ya gitu, ada adaptasi lah gitu kan, mengenal pasangan lebih dalam gitu. Tapi alhamdulillah ketika udah ada anak gitu, kita jadi lebih belajar gitu, sama-sama belajar gitu. Gak ada sama sekali kami buat apa yang aku rasain dulu, aku buat ke anak gitu, misalnya kayak ribut atau apa gitu, janganlah sampai kayak gitu. Terus bahkan sampai apa ya, pokoknya apa yang aku nggak dapetin dulu waktu kecil, alhamdulillah suami tuh apa ya, bikin kita dapetin sekarang gitu C. Kayak misalnya kedamaian gitu kan. Karena itu juga bentuk doamu. Kamu kan dulu setiap berdoa kamu selalu minta Tuhan, Tuhan nanti jangan sampai anak-anak saya merasakan hal yang sama. Iya pula. Minta dipertemukan dengan pasangan yang benar juga, yang tepat juga kamu. Karena kamu ngelihat kayaknya pernikahan tuh banyak yang mengerikan gitu ya. Berarti luar biasa kan doamu Tuhan dengar. Dan saya dari mana tahu doamu kalau bukan Tuhan yang kasih tahu? Iya. Cece mau tahu aku doa itu sejak kapan? Dari SMP C, bayangin. Anak SMP umumnya dia nggak ada yang umumnya doa kayak gitu ya kan. Itulah saking Makanya traumanya saya bilang kita nih sama gitu. orang-orang, doa jodoh tuh orang tuh dari kecil anaknya didoain. Kita pun berdoa sih dari kecil. Karena mama saya juga doain saya dari kecil dan saya pun berdoa ya lumayan lama ya. Minta dipertemukan dengan pasangan yang memang Tuhan perkenankan itu ya. Gitu. Luar biasa. Terus kan gini C, kalau di agamaku ya gitu kan ada tuh firman yang bilang semua tuh nggak ada yang kebetulan, semua tuh memang udah Tuhan atur gitu kan. Jadi mungkin kali ya, sama relate kan C. Jadi kan Mana? dari SMP aku ngedoain kayak gitu, pokoknya ya Allah gitu kan, kalau memang suatu saat jodohku jauh, baik untuk aku, untuk agama aku, tolong dekatkan. Kalau dia dekat, tidak baik untuk aku, tidak baik untuk agama aku, tolong jauhkan itu. Tahu Cece, aku yang awalnya tinggal di Jawa Tengah, Solo tuh sama orang tuaku. Terus aku lompat tuh ke Aceh, berjodoh sama orang Aceh. Dan itu pun di umur 19 tahun aku jumpa dia. Pindah ke Aceh. Kamu dulu yang pindah ke Aceh maksudnya. Baru ketemu. Enggak, aku ketemunya Dari ini Jawa sih Tengah di ketemunya sama orang Aceh gitu. iya, by online pula. Pas aku merantau. Terus kamu sekarang ikut pindah ke Aceh gitu. Iya. Sampai semua orang tuh kayak gini. Kamu yakin gitu, kan nanti dibawa jauh begini loh. Nggak tahu Itu ya kenapa gitu. dari konten lagi, jadi mungkin lebih banyak orang yang khawatir ya. Sampai kayak kamu mau beli kucing dalam karung gitu katanya. Aku ini, udahlah Bismillah aja aku bilang. Aku udah doa. Kalau di agama aku kan kayak apa ya? Namanya sholat istikharah gitu, maksudnya minta petunjuk. Ada kan tempat Cece juga, jadi minta petunjuk lah gitu. Terus aku tuh jumpa sama dia tuh 2 minggu aku diputusin mantan aku. Setelah 2 minggu aku diputusin mantan aku tuh. Diselingkuhin juga iya gitu. Maksudnya, itu pun taunya dari teman aku gitu. Terus aku udah ya udah aku melepaskan ya kalau bahasa sekarang tuh. Terus aku rutin doa itu lagi gitu.
Pokoknya apapun yang terbaik untuk aku tolong dekatkan ya Allah. Nggak peduli mau dari mana gitu. Pokoknya kan kita kan nggak tahu tuh. Kita kan manusia nggak tahu ke depannya gimana gitu. Terus datanglah si bapak ini, si suami ini gitu. Dan bahkan aku tuh gini karena ibaratnya apa ya? Relate kan kita jauh, nggak mungkin lah gitu. Aku tuh udah nolak dia gitu. Nggak usah lah sama aku gitu. Nanti ini loh resikonya berat, terus kita beda culture, nanti mungkin gini, kamu setuju, orang tua kamu nggak setuju, atau saudara kamu nggak setuju, karena mungkin kita berbeda gitu. Aku Jawa, kamu Aceh, itu kan sangat berbeda gitu. Enggak, pokoknya aku mau sama kamu gitu. Lebaran ini aku datang ke rumah minta izin sama ayah kamu. Kalau diulang itu ceritanya sweet kali. Dia datang. Itu kami apa ya, prosesnya tuh nggak lama juga sih gitu, pokoknya dari 2 minggu diputusin mantan tuh, terus bulan depannya dia bagaimana dia kenal kami di sosmed itu kan, terus proses LDRan itu cuma 4 bulan gitu, pokoknya mau dekat-dekat hari raya lah, 2 bulan lagi mau dekat hari raya. Dia terus punya niatan kayak gitu, saya serius sama kamu gitu. Pokoknya saya berhubungan ini bukan untuk main-main, saya untuk mencari calon istri. Oh ya sudah gitu. Kalau kamu memang punya nyali, silahkan minta izin sama ayah saya. Ternyata benar-benar punya nyali dia. Akhirnya jadi. Iya. Itulah yang namanya jodoh dari Tuhan. Tadi kan ada yang punya tuh. Gimana jodoh dari Tuhan. Sampai Ada ujiannya ya ada juga ya kan, kita juga kadang-kadang kita yang dibikin kayak wah ini kayaknya nggak mungkin deh sama orang ini dan lain sebagainya. Tuh Enita ya, Iya. karena tuh Enita tuh laki-laki kayak suaminya Mbak Dwi ini dari Aceh ke Bali, sorry ke Jawa dicariin, lu ributin Raymond yang muka itu tapi nggak bertindak apa-apa, ganti yang lain aja deh Enita. Iya. Kalau saran aku sih buat Kak Anita ya, self healing dulu lah gitu. Maksudnya tenangin diri dulu ya kan. Itu memang prosesnya apa ya, nggak cepet gitu. Masa kita fokusin sama diri kita sendiri dulu gitu. Nanti yang terbaik akan datang sendiri gitu kalau kata aku. Sampai ini ya C satu lagi kan. Kayak Ece bilang kan, kamu banyak kepahitan waktu kecil. Memang iya gitu. Masa kayak apa ya, keluarga tuh kayak bukan rumah buat aku gitu. Tapi alhamdulillahnya begitu aku mengenal dia gitu, sampai mamanya, ayahnya, itu pokoknya adik-adiknya, itu kayak apa ya, kok ini yang lebih berasa saudara kandung ya gitu. Ya, Tuhan menggantikan selamanya darah jadi itu buat di keluarga. kayak aku tuh kayak digembleng dulu gitu. Itu kan juga doamu Dwi. Tuhan aku pingin dong punya keluarga setidaknya yang memperhatikan aku, yang bisa aku ajak ngobrol aja Tuhan. Karena kan ini ya C, pernah nggak sih kalian di sini semua yang kayak apa ya, bermasalah sama orang tua, terus sampai orang tuanya tuh apa sih namanya ya, ngucapin yang jelek tuh apa sih, ngumpat ya, sampai mamaku tuh bilang, awas kamu ya, hati-hati kamu ya, mudah-mudahan kamu selamat dalam hidup kamu. Itu kan kayak semacam ih kok gitu ya gitu kan, kayak ancaman gitu. Terus ya namanya kita anak kecil ya gitu, pokoknya sebelum dewasa lah gitu, kita kan ada rasa takut iya, terus khawatir iya, terus ke psikis kita kayak betulan ya gitu, kita kayak disumpahin seperti itu gitu. Cuman aku kembali lagi gitu, kayak merasa udah sendiri kali ini, ya udah gitu, ya Allah gitu, karena kamu yang menciptakan aku, kamu yang mengizinkan aku lahir di dalam rahim ibu aku, jadi mohon kamu bersama aku, walaupun hujatan-hujatan dari orang terdekat aku itu sendiri yang bombardir aku gitu. Tapi akhirnya apa ya, Allah tuh kasih tunjuk sendiri gitu dengan caranya, kayak Cece bilang, pokoknya kita dikasih pahit dulu biar tahu ini bisa terlewatin atau enggak gitu, ini anak nih putus asa atau enggak gitu. Kalau Cece tahu aku hampir apa ya, bolak-balik pengen bunuh diri itu udah pernah cuman untung setannya belum lewat aja. Dia kalau habis berantem mamanya dia lari ke kamar, dia nangis. Agak tengkurap gitu kalau nangis. Nangisnya tuh agak tengkurap gitu. Mukanya ditutupin. Iya benar. Mana Sampai setegukan, ini dulu. Iya. Pokoknya sampai
apa ya, yang nggak ada suaranya lagi waktu kita nangis tuh. Terus paha ini udah biru-biru ini dicubitin tuh. Mana mana yang tempat curhat kita pulangnya seminggu sekali gitu. Ayah dulu kan merantau ya, ikut apa orang buat mebel itu kan di Cengkareng itu. Jadi seminggu sekali dia pulang gitu kan. Tapi waktu kecil tuh belum bisa yang ayah aku begini begini belum bisa tuh, masih yang apa ya, takut masa kita cerita gitu kan, enggak yang kayak gitu. Nah, begitu setelah udah SMA barulah aku buka suara gitu sama ayah aku gitu pas kami pergi ngaji bareng-bareng gitu ya. Terus pas mama aku tuh nggak ikut gitu, terus aku cerita, ayah kenapa sih gitu, mama kayak gini, kenapa sih apa ya, kalau udah bahas soal ekonomi tuh kayak apa gitu, kayak gelap kali dunia, aku bilang itu kan. Sampai aku bilang kalau enggak aku kedepannya nggak usah nikah aja ya. Sampai ayah aku tuh bilang, almarhum ayah aku bilang, kamu kenapa ngomong kayak gitu katanya. Itu bukan kewajiban kamu tuh, bilangnya kewajiban kamu tuh pokoknya sekolah ngaji udah, itu ya yang ibaratnya yang ayah minta gitu. Lebih dari itu ya udah kamu tutup kuping tutup mata udah. Sampai aku tuh gimana ya caranya keluar dari rumah ini aku. Kalau kabur kan kesannya jelek kali gitu. Terus aku berdoa, ya ampun itu kan, ya Allah, lulus sekolah cepet-cepet dapat kerja deh gitu biar keluar dari rumah ini. Dan itu terkabul nggak nyampe nganggur aku dari lulus sekolah. Aku kan SMA ya, begitu keluar SKHU aku langsung ikut bibi aku yang dari mama aku itu, aku belajar ikut merantau di tempat dia. Terus sampai ini apa, ada sesuatu yang mama aku pengen gitu kan, cita-cita dia, terus aku udah aku lunasin juga gitu. Terus belakangan ini kami ada masalah soal kayak kemarin itu apa ya, warisan gitu kan, uang panas lah itu ceritanya. Terus bermasalah lagi gitu, padahal aku apa ya, berusaha untuk amanah lah gitu. Siapa yang dapat hak ini aku salurin gitu, dengan maksudnya dengan apa yang udah pernah aku pelajari waktu di pengajian itu. Terus mama aku marah mama aku marah, hujat aku bilang, kamu itu ya gitu, kamu nggak ngerti perasaan aku katanya. Ngapain sih kamu peduliin si dia gitu, si dia nih istri almarhum abang aku gitu. Terus aku berusaha nyampein bagus-bagus ya mama aku bilang, mama mau marahin aku seumur hidup mama, pokoknya mau marahin aku, orang satu dunia pun mau marahin aku, yang penting aku udah berusaha nyelamatin mama dari api neraka, aku bilang tuh. Kalau mama istilahnya mama mau melanggar ini, aturan ini, aku nggak mau ikutan, aku takut, aku bilang. Aku nih niatnya cuma mau nyelamatin mama gitu. Karena ibaratnya kita ini kan menjual apa yang ditinggalkan ayah ini kan, kita nih berurusan dengan semuanya, aku bilang. Mama ini ada keturunannya 3, aku bilang, kecuali mama cuma punya anak aku sama adik aku, mama boleh kayak gitu. Masalahnya mama punya darah daging yang masih di sana, walaupun mungkin itu nggak apa ya, kakak itu nggak cocok sama mama, tapi itu darah daging mama. Jadi masalah kemarin tuh disitulah itu jujur dari bulan apa ya, September mungkin sampai hari ini aku baru berproses sembuh juga sih. Demi Allah itu sakit kali, mental sakit, pokoknya semuanya apa ya, ke fisik juga nggak enak, ke anak aku juga jadi nggak fokus. Tapi orang terdekat aku, bisa kayak teman-teman kasih semangat, udahlah kamu jangan kayak gitu, semua orang pasti punya masalah, semua orang nggak sempurna gitu kan, kamu nggak boleh kayak gini terus-terusan, kasihan suami, kasihan anak gitu katanya, kamu harus semangat lagi, bangkit lagi gitu. Aku dengerin mereka, aku berusaha gitu, tapi masih yang kayak apa ya, mengawang-awang gitu. Kebetulan entah kenapa akun Cece ini lewat FYP itu. Terus aku coba dengerin, ini ya, ini bercanda ya kok beda server ini ya, aku bilang kan, tapi enak gitu, dengerinnya enak, penyampaian Cece itu enak gitu. Itu kan karena profil aku juga hijab ya gitu, mungkin yang lainnya mbak ini kok alirannya ke sini gitu, cuman aku ya I don't care lah gitu. Yang penting aku nggak memperhatikan siapa yang menyampaikan gitu, cuman aku memperhatikan apa yang dia sampaikan. Tapi alhamdulillahnya bener-bener nyembuhin lah gitu. Makanya kan saya pernah bilangnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena apa yang saya sampaikan itu untuk universal, kita bahkan tuntunan ketuhan gitu loh. iya, tapi bisa dibilang tuh kan, yang kasih hidayah aku bukan muslim. Yang kasih hidayah aku tuh
kayak Cece gini gitu. Terus aku gini ya, apa ya, kalau memang di dunia ini banyak orang-orang seperti kami gitu, saya kayak punya trauma yang berat seperti kami gitu, mohon panjangin umur orang-orang seperti Cece, aku bilang. Terima kasih. Karena nggak semua orang bisa ada budget untuk ke psikolog ya kan. Tuh. Juga belum tentu menyelesaikan masalah kita. Kita tuh emang Oh ya. Tuhan aja sih. Dan saya dari tadi tuh dengerin Mbak Dwi punya cerita tuh, doa-doamu tuh indah loh. Kalau bilang Tuhan, kalau Tuhan berikan saya orang tua yang seperti ini, ya Allah tolong bersamai saya. Itu bahasamu tuh indah sekali loh. Kita minta didampingi oleh Tuhan menghadapi masalah-masalah, dan kamu punya penerimaan dengan ya orang tua saya memang seperti ini, dan kamu tidak jauh dari Tuhan. Itu luar biasa. Saya dengar doa itu tadi indah sekali ya doanya. Minta Tuhan membersamai kita. Ini harusnya teman-teman yang lain belajar, karena bukan cuman kamu aja yang punya masalah dengan orang tua. Hampir 80% anak tuh punya masalah dengan orang tua. Karena banyak juga orang Iya tua yang sih. menentukan buka batinnya ke anak, ya kan? Tapi mereka sering lupa doa, minta dibersamai oleh Tuhan itu. Minta dituntun oleh Tuhan. Ya. Makanya hidupnya ya tetap aja berulang-ulang dalam kepahitan. Kalau kamu setidaknya Iya, Ci. kamu mau memutus rantai itu karena kamu ada kesadaran, dan Tuhan buka jalan untuk kamu memutus rantai itu, dipertemukan dengan jodoh yang baik, ya kan, keluarganya baik. Iya. Ya, Tuhan tuh selalu memberikan pertolongan. Benar emang. Walaupun ibaratnya apa ya, yang nggak pernah meninggalkan kita tuh sekalipun, ya Tuhan tuh tadi gitu. Padahal kita udah jumpalitan, kita udah senakal ini gitu. Misalnya kayak kita ibadah suka bolong-bolong gitu, tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, aku bilang. Bener aja gitu. Ibaratnya kayak mana ya? Kayak besok kita udah deh gue mati aja gitu. Nah, tapi ding nanti tiba-tiba ada aja gitu yang ini nggak boleh. Ini harus lanjut lagi gitu. Benar. Makanya apa ya? Manusia tuh kadang-kadang justru sama itu lupa untuk ke Tuhan. Sedangkan ya itu dari sepanjang ceritanya Mbak Dwi tadi tetap masih ingat ke Tuhan, sepahit apapun ingat ke Tuhan, apapun ingat ke Tuhan. Makanya seperti selalu ada kekuatan aja. Besoknya tuh kayak ya udahlah, gitu. masih ada ya udahlah,nya lagi, jalani aja gitu. Ya, itu luar biasa ya. Ini udah cerita sama Cece ini udah lumayan enteng gitu. Ganteng. Tapi saya boleh nggak saya doain kamu? Boleh berdoa dengan keyakinan kamu beristighfar pun. Saya mau doain untuk hati kamu supaya Tuhan kasih ada kelepasan lagi, ada pemulihan hati ya. Boleh banget. Kita sama-sama doa ya. Kamu sesuai dengan keyakinan kamu, saya dengan cara saya. Kita sama-sama ke Tuhan ya. Bismillah. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan izinkan pertemuan hari ini antara kami. Dan kami bersyukur kami mendengar kesaksian yang begitu indah dari Mbak Dwi. Tuhan menguatkan hati kami mengenai pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadanya, tidak pernah meninggalkan. Dari setiap luka-luka yang dia hadapi sejak kecil, kata-kata kasar yang dia terima, pukulan-pukulan, cubitan-cubitan, hukuman-hukuman yang bahkan seharusnya tidak dia terima, Tuhan. Tuhan melihat setiap luka itu. Tuhan melihat betapa pahitnya perkataan-perkataan yang menekan mentalnya, perkataan-perkataan yang melukai hatinya hingga hari ini, Tuhan. Tuhan masih melihat semua itu. Tapi tangan Tuhan terus terarah kepadanya, menuntun dia, menolong dia. Tuhan memberikan dia jalan hidup yang lebih baik, Tuhan. Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang baik. Semua karena kasih Tuhan yang ingin memulihkan hatinya. Ya Tuhan, karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Agar setiap luka yang ada dalam hatinya Tuhan beri pemulihan. Bantu dia mengampuni ibunya Tuhan, yang meninggalkan luka yang begitu besar dalam hatinya, yang meninggalkan kesedihan dan kekecewaan yang begitu besar. Bantu dia mengampuni setiap rasa sakit, setiap rasa kecewa dan rasa sedih yang ada. Setiap kali dia mengingat kata-kata yang menyakitkan, setiap kali dia mengingat luka-luka yang dibuat oleh ibunya, Tuhan, bantu dia terlepas dari semua itu. Berikanlah kasih yang besar dalam hatinya, dan hadirlah bagi dia, Tuhan. Bantu dia mengampuni ya Tuhan, agar dia terlepas dari setiap luka itu.
bantu dia mengampuni semua orang yang pernah menyakiti dia, semua luka-luka yang ada dalam dia. Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyentuh hatinya dengan kasih, Tuhan melegakan dia, Tuhan mengangkat setiap bebannya. Ada luka-luka yang mungkin dia lupa, yang dibuat oleh orang-orang sekitarnya. Rasa kesepian, rasa kosong, yang ingin dia isi Tuhan, karena tidak mendapatkan itu dari keluarganya. Kami memohon kepadamu agar kasih Tuhan yang mengisi itu dalam dia. Tuhan memenuhi dia dengan kasih-Mu. Tuhan melepaskan semua yang menyedihkan, semua yang mengecewakan dia. Tuhan melepaskan setiap kepahitannya, lukanya, amarahnya Tuhan. Ya Tuhan, agar setiap tetes air mata yang terjatuh dari matanya menjadi air mata yang membebaskan dia, yang memberikan kelegaan dan memberikan kebebasan. Ya Tuhan, kepadamu lah kami berserah Tuhan. Beri pertolongan baginya, nyatakan kasih-Mu atas. Makasih ya, Ce. Lebih lega, Lega. lebih tenang ya. Tadi Anda ingat beberapa hal yang menyakiti Anda, dan Anda juga doa bahwa Anda mau mengampuni, Anda mau melepaskan ya. Sebenarnya doa tadi tuh bisa dibilang awal ya untuk Anda, karena Tuhan, saya tuh nggak mungkin doain orang kalau Tuhan nggak memperkenankan gitu loh Mbak. Ini tanggal berapa sih? Tanggal Tanggal 3. 3 kalau nggak salah. Iya, 3 tuh artinya awal, bener-bener pembukaan jalan gitu ya. Semoga ke depannya Pas sekali. dengan doa Anda, pemulihan luka batin Anda lebih cepat ya. Amin. Amin. Setelah doain tadi rasanya gimana? Lebih enteng gitu. Kayak Sampai- daun diterbangin gitu sama angin ya. Lebih sekarang lebih mikirnya apa ya? Mohon apa? Dibukain pintu hati mama aku sama saudaraku yang masih mungkin ada kepahitan sama aku gitu. Aku nggak minta apa ya namanya, aku nggak minta karma untuk mereka, nggak, jangan gitu, karena aku sendiri rasain aku sakit itu. Aku cuma minta mereka sadar, rezekinya lebih berlimpah gitu, sehingga mereka nggak insecurean sama aku lagi gitu. Itu aja cukup. Itu saling mendoakan yang baik kan. Walaupun orang itu menyakiti kita, kita doakan yang baik. Karena mereka juga adalah korban yang sama dengan kamu. Gini, dengan saudara tuh harus yang kita sadari gini ya. Kalau kita diperlakukan oleh orang tua kita buruk, kita terluka, kita punya luka batin, saudara kita juga sama. Kalian tumbuh di lingkungan yang sejenis gitu loh. Nggak mungkin kamu terluka, mereka nggak terluka. Sebenarnya sama-sama. Cuman mungkin beda lukanya dan besar lukanya yang berbeda. Iya. Oke. Thank you ya Mbak Dwi untuk kesaksiannya juga, untuk Iya. ceritanya juga. Jadi saya banyak dapat Iya. hikmat dari Mbak. Doanya indah banget. Mungkin yang lain tuh harus belajar. Kalau yang nonton lagi nanti nonton ulang, dengerin tuh doanya, doa minta jodohnya gimana. Bener tuh, kalau mau jodoh saya deketin Tuhan, yang baik deketin. Kalau bukan jauh-jauhin Tuhan. Gitu. Gak usah buru-buru pokoknya. Bener. Anita inget tuh Anita mah Remon mulu ya. Si Mbak Dwi udah bilang. Apalagi di zaman sekarang tuh semua lagi pada ruwet ya kan. Mending kitanya jangan ruwet juga gitu. Udah biarin aja, nanti datang sendiri dia. Bener. Oke, thank you Mbak Dwi. Yuk, sama-sama. Amin. Luar biasa ya. Kasih Tuhan tuh luar biasa loh. Saya aja nggak tahu malam ini kenapa saya harus live. Saya pengennya tidur karena besok pagi saya mau olahraga lagi, ada badminton kan. Emang Tuhan tuh baik. Anita ditolong ya. Mbak Dwi tadi kasih kesaksian yang luar biasa. Pas lagi Anita lagi bahas-bahas Remon. Anita kayaknya live malam ini tuh buat kamu tahu. Denger tuh kesaksiannya Mbak Dwi tuh. Suaminya dari Aceh ke Jawa loh. Jauh banget itu, Say. Ya kan? Cici tadi bilang sih live mau doa aja. Bener, emang karena disuruh doa ada. Belum, tapi saya nggak tahu siapa yang mau didoakan. Gitu, emang disuruh doa tadi. Saya tadi cuman pikir ya udah doa bersama gitu. Ternyata enggak loh, Say. Padahal maunya cuma doa bersama, terus aku tidur ini. Kenapa doanya udah berapa jam ini jadinya ini? 1 jam lebih. Ya kan? Tapi aku seneng loh denger kata-kata doa Mbak Dwi tadi tuh indah sekali loh. Ya.
Tuhan, kalau emang Tuhan memberikan aku orang tua seperti ini, aku harus lahir dari rahim ibuku yang seperti ini, tolong Tuhan bersamai aku. Aduh, itu kata-kata indah banget loh. Saya waktu denger Mbak Dwi ngomong gitu tuh hati saya tuh kayak "Ih, indah banget ya kata-katanya. Tolong Tuhan bersamai aku. Kalian tuh yang punya orang tua error, kita tuh memang nggak bisa ya menolak keeroran orang tua kita. Ya gimana kita lahir dari dia, tapi ya biar Tuhan bersamai kita, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita pemulihan dan penyembuhan, tau gak? Dan yang saya suka adalah Mbak Dwi setiap kali ada apa-apa tuh larinya ke Tuhan. Ada fase dia kecewa, dia sedih, dia putus asa. Ya, seperti yang dia bilang tadi, ingin memetongkan dirinya berkali-kali, tapi tidak pernah dia lakukan, hanya pikiran yang terbersit. Tapi dia kembali lagi ke Tuhan terus-menerus. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya. Manusia tuh boleh merasa tidak mampu, tapi kita punya Tuhan yang mampu. Jadi kalau Anda punya masalah, cepat-cepat larinya tuh ke Tuhan. Terus jangan lari ke tempat lain lah. Ya. Kepahitannya paling luar biasa loh. Mbak itu tadi, Mbak Dwi itu. Coba tunggu sebentar ya. Mau pipis dulu, habis minum air jadi pengen pipis. Aduh, hello. Mana si Guston? Kenapa kamu nyariin Guston? Ci, tolong lihatkan kaki mama saya tiba-tiba sakit seperti yang tusuk-tusuk desakan mama saya secara tiba-tiba, Ci. Medis, non medisnya kecil kok. Dia non medis ada sih. Tapi medisnya juga besar. Aku juga kebetulan join live soalnya akhir-akhir ini selalu kelewat live. Ya karena sekarang live-nya nggak nentu ya jamnya ya. Saya tuh benar-benar harus menyempatkan nyari waktu, bahkan lagi di jalan pun kalau saya mau pergi sama suami apa tuh baru live. Lagi nggak punya pembantu saya, ya ampun, stres banget. Mau bilang stres tapi kok nggak kayak orang stres gitu ya. Tapi memang lumayan ruwet sih nggak ada pembantu. Kayak mau pergi sama suami, mau bareng gitu, anaknya kan jadinya kan harus ada yang ngeliatin. Malam Ceceku gimana sekarang? Gimana ya, Sandi? Ya masih begitu-begitu aja, Sandi. Nggak ada haha. Dikit-dikit lu berharap dikirim-kirimin aja, kucing mati aja kirim mandu haha. Minta dikirimin duit kayak ya, dikirimin hampers kok gitu. Itu udah ajalnya si kucing aja ya. Yang ngelindes lo saudaramu sendiri ya. Yang ngelindes siapa tadi itu? Yang ngelindes kokomu, kamu bilang kiriman, gimana sih? Lu gimana sih konsep lu sebenarnya? Koko lu yang ngelindes, say. Kiriman koko lu berarti. Karena koko lu yang ngelindes itu gimana sih? Konsepnya dia. Hah? Konsep lu tuh gimana? Lu yang ngelindes gara-gara lu yang
Nggak kagak kelihatan tuh kucingnya. Ya nggak kelihatan aja sih, nggak tahu dia dari situ. Ci, besok aku ada interview, doain ya Ci, amin, yang terbaik untukmu. Cobalah bersikap lebih percaya diri ya Nicholas ya. Jangan kamu tuh grogian banget. Ih, macam enak kali nih. Saya ngomong sama kamu, saya sambil ngeliatin apa tuh. Di Bangkok ada orang jual bubur, dimasukin kayak daging gitu banyak banget. Emang makanan tuh paling enak ya, makanya saya tuh olahraga. Tadi ada yang bilang kenapa olahraganya banyak sekali biar makannya bisa banyak, saya. Itu aja alasan saya. Saya pingin kurus tapi biar tetap bisa makan gitu, gimana sih? Jadi biar makannya bisa banyak. Jadi emang sengaja ya keluarga aku dikasih kucing sama orang itu. Bukan kucing tuh, Wi. Kucing jadi-jadian tuh, Wi. Cici nggak capek-capek sih. Makanya sebenarnya saya sudah mau menyudahi live nih. Saya lagi bertanya-tanya masih ada tugas nggak? Kayaknya udah nggak ada. Cici tolong ngeliatin kondisiku sekarang, badannya udah nggak enak banget. Medis sedikit, non medisnya banyakan. Galeri lukis, kamu nih otaknya tuh kayak ruwet macam lukisan abstrak tuh kamu. Lukisan abstrak yang dikura-kura itu dah otakmu. Ruwet sekali. Dengan ikatan yang banyak. Sinimu berat sekali, ya. Sinimu berat, narik. Itu badanmu emang satu badan tuh kayak apa ya? Dibilang pegel tuh bukan pegel. Saya susah mendeskripsikan nih rasa badannya, dia tuh kayak lebih tepatnya saya bilang mungkin kayak inguh, kayak nggak nyaman gitu, kayak nggak enak gitu. Gimana sih ngomongnya inguh nih juga? Bukan pegel ya. Kalau pegel tuh kan kayak kakiku nih, olahraga tadi pegel gitu. Ini beda. Ini tuh otaknya bener-bener, otaknya sih yang bikin badannya jadi kayak gitu ya. Berdoa dong, coba berdoa deh. Ya, kamu berdoanya juga ngambang, kosong. Sedihnya banyak, kepahitannya banyak. Faktor pikiran sebetulnya. Kesedihanmu lo banyak, kepahitanmu banyak, amarahmu tuh besar. Itu paket lengkap itu. Coba doa. Udah sering doa, tapi makanya tadi saya bilang doanya ngambang. Doa yang sungguh-sungguh ke Tuhan, belajar berserah. Nih pegang tanganmu kayak gini nih, di kepalamu. Kiri dulu baru kanan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Berikan ketenangan bagi hatiku dan pikiranku. Luruskan pikiranku Tuhan. Luruskan hatiku untuk dalam jalan Tuhan. Bersihkan aku dari semua yang buruk Tuhan. Apa yang tidak nyaman dalam tubuhku ini, apapun penyebabnya Tuhan. Tuhan tolong aku. Bila pikiranku Tuhan yang kacau, yang membuat tubuhku sakit, maka luruskan pikiranku, bersihkan pikiranku dari yang kacau Tuhan. Bila karena perasaanku Tuhan, yang tidak tenang, yang penuh kesedihan, amarah, yang penuh ketakutan juga Tuhan, maka tolong Tuhan tenangkan hatiku. Tolong aku Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Bila ada hal-hal negatif dalam diriku, Tuhan juga yang membersihkan. Bila ada sakit penyakit Tuhan, aku memohon kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Bersihkan aku ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Amin. Gitu. Doanya sungguh-sungguh aja ke Tuhan. Ya.
Udah kamu coba nggak tadi doanya Garili Lukis? Apakah ada pengaruh kuasa gelap, C? Ada, secara otomatis dengan kondisi hati yang seperti itu, doa yang kosong. Kalau hal negatif mengganggu kamu tuh ada, banyak. Itu yang bikin badanmu tuh kayak nggak enak, cepet capek. Kamu kok dicari sakitnya apa juga nggak jelas sakitnya itu apa. Ya. Paling dibilang, kamu mah kecapean aja, kamu mah gini. Tapi kamu rasa badanmu nggak enak. Ci, boleh doa buka mata, kenapa nggak boleh? Ini saya juga lagi berdoa nih, puji-pujian tuh doa. Ya buka aja matanya. Kalau doa tutup mata jadi ngantuk, buka matanya. Doa tutup mata doa buka mata nggak fokus, tutup matanya. Galeri Lukis sendiri yang bikin kamu tuh error, meditasi. Please, Galeri Lukis, meditasi tuh kamu mengosongkan diri, mengundang hal-hal negatif masuk ke dalam dirimu. Ya, berdoa aja dulu yang benar, jangan bermeditasi. Kadang keluar suara roh tuh kesetanan saya. Roh Kudus tidak bicara kepada orang yang ruwet. Roh Kudus tidak bicara kepada orang yang hatinya kotor, karena Roh Kudus tuh berbicara dalam hati kita, bukan suara. Ya, di hatimu akan muncul tuntunan, bukan suara. Orang tuh sering salah mengartikan suara Roh Kudus dibisikin setan. Anda itu tahu, setan juga bisa berpura-pura benar, berpura-pura baik biar kamu tersesat. Karena tidak semua jalan yang lurus itu ujungnya adalah ke Tuhan. Ada yang jalan tampak lurus tapi ujungnya maut, hati-hati. Roh halus nggak sih itu, Helena? Kamu kalau udah tahu jawabannya nggak usah nanya nggak sih itu. Lu kan udah tahu sebenarnya jawabannya itu setan. Lu aja lihat rupanya. Lu lihat nggak rupanya sekarang yang ada di badannya dia itu? Kayak jadi orang tuh nggak usah meditasi lah. Kalau kita tuh masih doa nggak bisa bener aja tuh jangan meditasi. Lagian lu meditasi tuh buang-buang waktu, mending lu tuh berdoa. Ya. Masalahnya kamu meditasi itu kamu kosong. Gimana sih ngomongnya sama Galeri Lukis sih dia kosong? Gimana menjelaskannya? Galeri Lukis kepahitanmu itu loh. Gimana? Kamu mendingan pembersihan diri dulu deh. Ya. Ini kayaknya yang bisa aku bantu nih adalah pembersihan diri dulu deh. Kamu mandi tuh pakai garam lukat tuh, baru kamu berdoa. Setidaknya negatifnya berkurang dulu. C, anak saya udah 3 hari kalau malam sakit kepalanya, kenapa ya C? Medis apa non medis? Non medis sih. Nih anaknya ini masih kecil tapi udah kayak stresan gitu loh. Apa distresin sama anakmu nih kecil-kecil nih? Berat kali hidupnya kecil-kecil udah stres. Terus ketempelan lagi tuh anak tuh. Aku out dulu ya C, besok kerja soalnya. Oh, aku juga mau out bye. Emang belum saja bisa out, aku juga mau out. Yuk kita berdoa dulu deh sebelum aku out. Sebelum kamu out. Karena aku juga besok nih, sudah dari pagi aku tuh harus nganter anak, aku mau badminton. Terus aku harus pedal, udah terlanjur kebanyakan bikin janji. Semoga besok ada pertolongan, dapat ART. Amin. Kita membutuhkan ART tetap. Ya, Bapak. Pakai apa cek Kasfama boleh sambil doain. Doain aja anaknya di ubun-ubunnya. Ya. Tadi sepupu saya juga, dia bilang sudah 1 minggu nih malam aku nggak doa rosario. Dia kan Katolik tuh, ngantuk banget katanya. Terus berapa hari terakhir ini anakku tuh rewel sekali, nangis terus, ada yang ganggu ya. Tak bilang ya iyalah rumahmu hawanya nggak enak gitu. Mana hari ini tuh hari ini ya beberapa hari ini sih lebih tepatnya, kurang lebih dalam waktu
6 hari ini tuh gangguan tuh emang kuat-kuatnya, makanya banyak-banyak berdoa ya. Berdoa ke Tuhan aja pelit. Belum suruh doain orang lain. Oke. Saya berdoa, Anda berdoa ya. Doanya sama Tuhan, jangan sama yang lain. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang besar kuasanya atas hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Karena kasih Tuhan yang tidak ada putus-putusnya bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua hal baik maupun hal yang kami anggap buruk. Karena kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah perkenankan, yang Tuhan telah izinkan terjadi, selalu membawa kami ke dalam kebaikan. Tuhan, seringkali kami lupa akan kasih Tuhan. Seringkali kami memilih menjauh daripadamu ya Tuhan. Seringkali kami berpikir dengan cara kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, tapi kami lupa untuk membawa diri kami berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami tahu bahwa iman adalah keberserahan, bahwa iman adalah kami percaya penuh atas kuasa Tuhan sehingga kami bisa berserah kepada Tuhan. Kami ingin iman kami bertumbuh Tuhan. Kami ingin hati kami ini percaya penuh kepada Tuhan. Kami ingin setiap jalan dibukakan atas kami, karena kami telah berserah penuh. Dan kami tahu Tuhan, bahwa berserah itu butuh proses. Bahwa setiap penerimaan itu Tuhan, mungkin akan membuat rasa sakit dalam hati kami. Tapi kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan tuntun kami. Kami mau Tuhan tolong kami. Kami mau Tuhan pegang tangan kami. Kami mau Tuhan bawa kami ke dalam jalan yang benar. Karena hanya jalan dari Tuhanlah yang membawa kami kepada segala kebaikan. Maka tuntunlah kami dalam jalan yang benar itu Tuhan. Biar langkah kaki kami adalah langkah yang Tuhan perkenankan. Biar apa yang ada pada diri kami seutuhnya menjadi berkat bagi diri kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Berikanlah cahaya Tuhan atas kami. Berikanlah tuntunan Tuhan atas kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan atas kami. Atas pikiran dan hati kami. Tuhan melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam setiap kami mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan, semua atas perkenanan Tuhan. Kami melakukan yang benar di mata Tuhan, kami melakukan yang baik di mata Tuhan, dan kami melakukan yang baik bagi diri kami. Agar hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam pikiran dan hati kami, menjauhkan kami dari setiap masalah. Berikanlah terang Tuhan di dalam pikiran kami, berikanlah terang Tuhan dalam hati kami, berikanlah segala yang baik atas kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Agar apa yang ada dalam kami menjadi berkat Tuhan. Tangan kami pakai untuk menjadi berkat. Kami pakai untuk karya-karya yang baik. Kami pakai untuk menolong orang lain. Kami pakai untuk menghasilkan sesuatu yang berguna Tuhan. Biar lidah kami pakai untuk perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan penuh iman, yang penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan puji-pujian dan rasa syukur. Jauhkan lidah kami dari keluh kesah, jauhkan lidah kami dari kata-kata yang buruk, jauhkan lidah kami dari kemarahan, jauhkan lidah kami dari kata-kata yang menyayat hati orang lain, Tuhan. Biar mata kami pakai untuk melihat pada hal-hal yang baik, pada kemuliaan dan keagungan Tuhan saja. Biar telinga kami mendengarkan perkataan yang benar, yaitu tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Biar telinga kami menuntun kami kepada jalan yang baik itu, Tuhan. Dan biar telinga kami dijauhkan dari semua yang salah ya Tuhan. Biar kaki kami menuntun kami ke dalam kebaikan. Biar kaki kami membawa kami ke dalam jalan-jalan yang penuh keberkatan daripadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berserah penuh. Kami mau terima Tuhan dalam hidup kami, biar Tuhan yang berkuasa dalam diri kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami ke dalam kebenaran itu.
Bila kami bertemu dengan orang-orang Tuhan, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang benar-benar bisa menuntun kami ke dalam jalan Tuhan dan menjauhkan kami dari kesesatan. Bila orang-orang itu adalah orang yang Tuhan perkenankan untuk menolong kami, maka dekatkanlah kami Tuhan, dan biarlah kami melihat setiap kebenaran dalam ucapan dan perbuatan mereka. Tapi bila orang-orang itu adalah orang-orang yang akan menyesatkan kami, maka jangan sampai pertemukan kami Tuhan, dan jauh-jauhkanlah kami dari orang-orang itu Tuhan. Dan bawalah kami dalam tuntunan Tuhan, dalam jalan yang Tuhan perkenankan saja melalui cara Tuhan. Kami berserah penuh. Kami berserah penuh Tuhan. Tuhan, lihatlah dalam hati kami, bila Tuhan lihat ada luka, kepedihan, amarah, bahkan kebencian, dendam, kepahitan. Bila Tuhan lihat kekecewaan dan kesedihan yang besar, Tuhan lihat satu persatu dalam hati kami Tuhan. Kami ingin dipulihkan Tuhan. Kami ingin ditolong. Kami ingin diberi ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengampuni. Beri pertolongan pada kami ya Tuhan. Kami tahu mengampuni itu begitu susah Tuhan, begitu berat. Tapi dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, mampukan kami. Berikanlah kasih Tuhan dalam hati kami. Berikanlah kelembutan bagi hati kami Tuhan. Bila pintu hati kami masih tertutup Tuhan, tertutup di hadapan Tuhan, maka bukalah pintu hati kami Tuhan, agar kami mampu mengampuni dan menerima Tuhan bagi diri kami. Ya Tuhan, bantulah kami mengampuni. Kami mau mengampuni siapa saja yang menyakiti kami, kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang pernah menyakiti kami, om dan tante kami yang pernah menyakiti kami, saudara-saudara kami, sepupu-sepupu kami, siapapun Tuhan. Bahkan mantan pacar kami, mantan pasangan kami Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan. Biarpun lukanya masih ada, biarpun kecewanya masih ada, sedihnya masih ada, amarahnya masih ada Tuhan. Kami mau lepaskan setiap perasaan itu. Setiap kejadian yang terjadi kami hapuskan dengan pengampunan Tuhan. Rasa-rasanya kami hilangkan dengan pengampunan. Bantu kami mengampuni Tuhan. Setiap orang yang menyakiti kami, kami ampuni. Setiap perkataannya kami lepaskan Tuhan. Setiap tindakannya kami lepaskan. Kami ingin diberi kebebasan Tuhan. Kami ingin agar Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hati kami. Maka bersihkanlah hati kami. Angkat setiap bebannya. Ringankan hati kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dengan rendah hati Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang lemah dan kami membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang itu. Dan ampunilah kami. Karena sebagai manusia pun kami tidak sempurna Tuhan. Kami penuh salah dan dosa. Kami pun terkadang menjadi sumber luka batin bagi orang lain. Kami pun terkadang berbicara yang menyakiti orang lain. Bertindak yang menyakiti orang lain. Seringkali tindakan kami tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Bahkan di antara kami, beberapa orang Tuhan, pernah pergi ke orang-orang yang berurusan dengan kuasa gelap. Kami mengikatkan diri kepada iblis Tuhan. Kami mohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Dan bila kami terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dengan ikatan-ikatan leluhur, kami mohon kepadamu Tuhan, agar segala sesuatu yang buruk itu, ikatan-ikatan leluhur, yang baik dibuat oleh diri kami sendiri maupun dibuat oleh para leluhur kami Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, agar semua itu dimusnahkan dari diri kami dan seluruh keturunan kami, karena kami mau sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Tuhan, bawalah kami ke dalam pintu pertobatan, dan biarlah kami setia dalam pertobatan kami. Kami berserah penuh. Ya Tuhan, dekatkanlah kami dengan segala kebaikan, dengan orang-orang yang baik, dan jauhkanlah kami dari segala keburukan Tuhan. Berikanlah kami rejeki penuh keberkatan, yang Tuhan pandang secukupnya bagi kami Tuhan. Bila doa ini adalah doa yang Tuhan perkenankan, maka kabulkanlah doa kami. Dan biarlah kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Amin.
Ya, apa yang dirasakan ketika berdoa tadi? Seperti biasa di absen dulu. Apa yang dirasain ketika berdoa? Supaya Anda realize, ada perbedaan nggak? Ada yang dirasain nggak? Kalau berterima kasih, terima kasih ke Tuhan duluan ya. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan, kuasa Tuhan yang hadir, makanya Anda berdoa. Makanya Anda merasakan efek doanya gitu kok. Makanya Anda berdoa gimana sih? Udah mulai ngantuk ini. Emang udah ngantuk sih. Dari mata udah kelihatan ya kayak udah ngantuk gitu. Amin. C ketempelan di mana C? Tempatnya rame kok, nggak tahu. Tempatnya rame kok, rame banget bahkan tempatnya. Ada aja kayak ke pasar gitu kan. Aku nangis C, tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Cici, puji Tuhan. Sesak dada, karena kesedihannya banyak. Lebih tenang, ada rasa hangat ke tubuh. Tapi galeri lukis kamu menyadari nggak ada ketenangan di hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Cici, lebih ringan C, amin. C, tadi pas di tengah doa saya sempat ngantuk, kenapa ya? Gangguan biasa, itu harus ditahan sih. Dilawan, bukan ditahan. Puji Tuhan, aman C, tenang plus ngantuk juga. Nah ini sama ini errornya Helena nih. Helena emang akhir-akhir ini malah banyak sekali yang di badanmu Helena. Pelan saya sudah berhenti loh. Ganggu-gangguin, masukin yang saya mau usil-usilin itu saya udah berhenti kok. Kamu malah makin error. Iya Ci, thank you, you're welcome. Lebih tenang, puji Tuhan. Ci, rasa lega, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, lega tapi merinding. Merinding tuh karena ada benturan energi. Ketika kita berdoa itu energi positif. Kalau ada sesuatu yang negatif di tubuh, kadang-kadang terjadi benturan seperti itu. Terima kasih Tuhan, udah enakan C, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih C, aku lebih tenang. Terima kasih Tuhan, terasa ringan badan C, luar biasa. Hati ketekan saat tempel tumpang tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Cici sempat dapat notif pas doa. Wih, ada C, ada rasa tenang dan damai. Itulah galeri lukis, kalau kamu kan tadi bilang kamu berdoa. Makanya kalau doamu tuh nggak kosong, seharusnya kamu langsung merasa tenang dan damai seperti ini. Itulah poin doanya, ya. Itulah poinnya berdoa. Makanya kenapa saya bilang kamu pembersihan baru doa. Karena efek doa saya sama efek pembersihan tuh sama. Saya kan nggak bisa doain orang tiap hari pegang satu-satu nih. Ya sibuk banget gua antarkan, semua orang mau didoain satu-satu. Makanya itu Tuhan menyediakan media pembersihan itu karena banyak harus ditolong memang. Aku ya C, mungkin karena stres kali ya C akunya. Kapan sih Helena tuh nggak stres? Alasannya stres aja. Duh Helena kapan lu gak stres itu loh pertanyaannya sebenarnya. Terima kasih C, doa-doanya sama. Terima kasih doanya C, saya jadi lebih terasa damai dari pergumulan saat ini, amin. Rasa lebih kuat, hati terasa luas walaupun masalah itu. Masalahnya belum hilang, tapi hatinya dulu tenang. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kamu kira setiap kali saya punya masalah tuh langsung beres masalahnya jadi hatinya tenang? Enggak, ini saya punya pembantu aja. Udah hampir 1 bulan ini saya gak punya pembantu. 3 minggu lebih ya. Saya gak punya pembantu. Stres nggak? Lumayan ya. Apalagi kalau rumah berantakan, apa saya sebenarnya nggak bisa lihat rumah berantakan. Dan dengan catatan saya punya 2 bocil yang masih kecil. Pagi-pagi udah ribet aja satu rumah ya kan. Tapi ya itu tadi ya. Kita ini sebagai manusia ke Tuhan dulu biar hatinya tenang dulu. Masalahnya langsung gak dikirim pembantu, enggak, minimal hatinya tenang gitu. Terima kasih Tuhan, enteng, nafas lega, damai dan agak ngantuk ya. Terima kasih. Kalian benar-benar sejak 2 hari lalu sih harusnya ya. Berarti hari ini adalah hari ke-3. Sampai plus 3 hari lagi teruslah berdoa, banyak-banyak berdoa, kontrol emosinya ya. Kasih Cik jadi lebih tenang sama-sama. Aku nangis dan ada gelap gitu Cik, selesai rasa lega. Terima kasih Tuhan, terima kasih Cik, puji Tuhan. Kenapa ya Cik, kalau aku doain badanku gemetar, banyak yang negatif, makanya disuruh pembersihan tadi. Punggung tadi sempat nyeri setelah doa enakan Cik, dada juga sempat sesak Cik, puji Tuhan. Anak kucingku minta udah aku kasih orangnya Cik, ya. Cik, mamaku tiba-tiba punggungnya terasa sakit, rasa tusuk-tusuk ke punggung. Kenapa ya Cik? Kan tadi udah dijawab ya itu ya. Aku tunggu live Cece akhir-akhir ini biar tenang hati. Ya. Anda kalau mau tahu jadwal live ya follow aja Telegramnya, follow aja TikToknya, kan pasti di broadcast. Gaswat Ci, situasi ke depan hujan tetap ada Ci. Males dah sama Guston, hujan ya ruwet. Nah itu aku ngerasa energinya Ci kebentur gitu berapa hari ini. Kalau emosi kayak ada aja yang nambah-tambahin tapi cepet kayak doa gitu, mandi pembersihan. Tuh Helena emang. Makanya itu ya, kalau Meli suka nanya-nanya ke lu tuh ya salah. Helena ini nggak bisa bedain dalam badannya dia tuh yang waras apa yang nggak bisa bedain. Lu kadang itu bukan nyantok aja lu nggak tahu loh. Bayangin dong.
Padahal Yanto tuh ada dalam badanmu, bukan Yanto aja lu nggak tahu. Gitu Meli nanya-nanya sama lu, yang jawab yang lain-lain ngaco-ngaco. Makin kesetanan juga si Meli kan, udah dah. Terserah kalian berdua aja lah ya. Ke si Meli kemarin saya omelin tuh waktu ketemu. Lu jangan nanya-nanya sama Helena lagi lu. Nelpon nanya-nanya, WhatsApp nanya, ini begini ya, ini begitu, ini. Helena aja nggak tahu yang dalam badannya dia. Dikira Yanto bukan Yanto kok. Helenanya aja masih stres error-erroran, nanyainnya ke Helena. Ya itu makanya saya marahin dia. Cemeli ngapain tanya juga? Ya itu karena dia pikir oh ini Yanto, tapi suaranya Yanto, C. Yang bisa bedain itu roh jahat atau itu tuh Yanto tuh saya sama Bu Ame. Helena aja nggak bisa. Lu kok sok tahu bilang itu Yanto? Saya bilang begitu. Tanya Yanto. Yang bisa bedain tuh itu setan bohong atau enggak itu saya sama Bu Ame. Helena aja nggak bisa. Helena aja sering bingung. Bener nggak C itu C? Itu siapa ya tadi C ya? Masa kayak gitu-gitu tuh nggak bisa pay attention sih ketika kita ngobrol di toko aja Helena tuh masih rancu gitu ngebedain itu tuh siapa. Oke saya tegurin. Sembarangan aja. Nggak tahu, nggak depan saya chatting-chattingan kali apa telepon-teleponan sama Helena. Nanyain ini, nanyain itu. Kalau depan saya kan saya langsung cut gitu. Orang berapa kali kok coba pas saya usil-usilin nanya soal artis, padahal saya udah tahu jawabannya. Setannya bohong, saya bilang lu bohong lu. Saya udah tahu kok jawabannya, saya cuman usilin lu aja. Kan itu setan tuh pembohong. Tapi Anda tidak bisa bedakan dia bohong atau dia jujur. Kalau saya tahu, karena Tuhan kasih pengetahuan. Coba tanya Helena, berapa kali kan saya sering bilang bohong dia tuh. Bohong. Yang dia ngomong tuh bohong, saya bilang. Kenapa saya tahu? Ya Tuhan kasih pengetahuan lah, maka saya tahu. Kalian nggak tahu kok, kamu percaya-percaya nanya-nanya sama apa yang ada di dalam Helena. Orang Helena aja masih belum beres dirinya kok. Kalau lagi ada saya, ya beda ceritanya. Karena saya tahu dia bohong atau tidak. Itu pun kalau menanya aneh-aneh saya nggak kasih biasanya. Ngapain lu nanya-nanya begitu? Aneh-aneh aja. Ini gila emang. Makanya makin error. Langsung gimana masalahnya bisa beres? Ya masalahnya makin pelik lah. Nanti dibilangin suruh berdoa. Susah C doa. Susah C kontrol diri. Ya kalau gampang semua orang masalahnya udah beres. Emang harus berusaha untuk itu. Heran. Dah. Saya maunya ngomel aja bawaannya. Gini loh, dituntun dengan benar di belakang kita tuh jangan aneh-aneh gitu. Makanya masa lalu nggak kelar. Waktu lagi di toko kamu ingat nggak Helena? Saya bilang apa? Udahlah nggak ada gunanya itu diomongin lagi. Nggak usah ngomong gitu kan. Bu Ame juga dapat bilang sama dia sudah nggak usah diomongin lagi. Besoknya itu lagi dikerjain. Yang kita bilang jangan tuh itu dikerjain. Lalu ntar dia bingung. Cek gimana ini cek kok ini makin gini makin gitu. Karena lu apa yang dibilang jangan lu lakukan, dibilang lakukan lu jangan. Heran nggak tuh jadinya? Jadi kalau udah kayak gitu, tanya kita gimana, kita juga nggak tahu. Ya udahlah, terserah. Ya, sama stresnya. Ya. Sama stresnya semua. Helena juga nggak waras-waras, yang itu juga nggak waras-waras. Ya, lain kali kalau nanya-nanya begitu ditolak aja ya Helena ya. Udah tahu kue aja nggak bisa membedakan itu waras apa enggak, itu setan yang mana aja kue nggak bisa bedain. Buen dijawab kayak ngerti aja. Duh, sama ya dua-duanya sama-sama error nih. Kalau saya nggak dapet tahu tuh nggak, ini bikin saya error. Nggak maju-maju nih pengikutnya. Iya pada nggak mau kontrol diri, pada nggak mau doa. Guston juga jalan di tempat, suruh maju dikit aja takut kalau si Guston. Yanto cuek dia, biar lu belajar. Yanto tuh juga maunya biar kamu belajar Helena. Masa lu kayak gitu lu gak bisa bedain kapan lu belajar? Malah kamu ikut percaya lagi dengan Roro itu kan kamu juga sama gilanya. Kamu kan percaya. Bedainnya kamu gak bisa. Biar kamu tuh belajar. Karena Yanto juga gak boleh ngomong itu ke kamu. Pokoknya intinya kalian semua tuh sama gilanya. Saya capek ngurusin orang gila-gila ini. Sudah saya mau tidur aja. Besok pagi saya harus beraktivitas kembali. Oke? Good night everybody. Kalau kalian butuh jadwal konsul silakan tanya admin.
Kalau yang nanya, kok Maret ini masih nutup, jadwalnya belum buka? Betul, belum buka memang. Kalau minta kamu pokoknya nanti kalau Cece udah bilang, Cece udah ke jadwalnya kembali normal, itu kamu bisa buka. Kenapa Maret belum buka? Saya udah planning mau keluar negeri, lagi mau berdoa nih, biar dikasih izin perginya agak jauh. Karena saya ingin negosiasi sama Tuhan. Ya, boleh nggak agak jauh, kondisi perang kayak gini, pingin agak jauh. Ya, tadi katanya cuman boleh sampai Malaysia, Singapura. Saya juga lagi merayu Bu Ami nih, Bu, bantu doa dong, boleh nggak sampai jauhan dikit. Kayaknya sih bakal dimarahin Bu Ami. Tapi namanya mencoba daripada tidak sama sekali, say. Kalian doain aku dong biar boleh. Kalian terus minta doa sama aku. Kalian doain aku dong biar Cici boleh liburan agak jauh gitu loh. Oh, gantian doainnya ya. Kamu doain aku juga, oke? Semakin banyak yang berdoa kan semakin banyak yang merayu Tuhan buat aku. Oke lah, Tuhan memberkati. Jangan lupa plus 3 hari ke depan lebih intens lagi doanya, ya. Banyak doa. Tuhan memberkati. Pasti orang bilang amin terkabul, katanya nonton cuma 74. Gimana sih? Jadi sedih kan? Yang nonton cuma 74, lu bilang suruh 1000. Gimana sih? Oke. Bye-bye. God bless you. Akhirnya